kepada teman-teman. Alhamdulillah, insya Allah siap nih. Semangat banget nih lihat teman-teman semua juga. Masya Allah. Oke, baik. Sebelumnya mungkin izinkan saya dulu ya untuk membacakan CV dari Bang Syamas ya. Boleh mungkin di-share, operator. Oke, teman-teman. Ini adalah CV dari Bang Syamas, Syamas P. Syarbini ya. Beliau merupakan seorang pengajar, seorang content creator dan juga ahli Canva ya, profesional Canva. Oke, boleh. Jadi Bang Syamas ini mulai mengajar pada tahun 2020 dalam skala besar ya, lumayan sangat besar itu. Universitas dan juga ministries. Bang Syamas juga mengajarkan content creation dan digital marketing di Institute of Social and Political Science. Bang Syamas membuat sebuah agensi ya, creative agency bernama itu Si Design ID. Juga ada Super Canvasser Visual Design Class. Bang Samas ini udah memiliki beberapa sertifikat ya. Di tahun 2017 memiliki sertifikat Public Relation dan ada sertifikat Adobe Illustrator pada tahun 2021. Kemudian lembaga yang Bang Syamas pernah mengisi secara offline, mungkin kita bisa lihat dengan topik yang tercover itu lumayan banyak ya. Di sini ada pusat kajian anggaran DPR RI. Wah, aduh, gede banget itu teman-teman ya. Kemudian ada Bawaslu Provinsi se-Indonesia dengan educational message tadi melalui sosial media materinya. Kemudian ada juga Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Barat. Terus selanjutnya ada juga Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3. 2 hari training tuh, optimizing graphic design dan crafting compelling and informative presentation. Kemudian juga di universitasnya Bang Syamas di Universitas Esa Unggul ya, sharing tips kepada komunitas fakultas. Kemudian ini ada banyak lagi yang udah Bang Syamas isi ya materi secara offline, lebih dari 200 high impact companies, komunitas dan juga tentunya pemerintah ya. Oke, next. Ada juga Bang Syamas juga pernah sering juga yang mengisi online speaker. Di sini ada beberapa yang salah satunya Pertamina Training Center secara online. Dari beberapa brand dan media juga. Next. Next. Nah, ya bisalah teman-teman lihat langsung ya dari kredensial Bang Syamas ini mengisi materi tentang desain ini udah sangat ahli banget di bidangnya. Ini ada mungkin beberapa hasil desainnya ya. Di sini ada desain feed, teman-teman bisa lihat sendiri tuh desain logo menarik sekali itu ada beberapa ya. Kemudian pernah juga bikin desain cover buku. Next. Nah, ini kalau teman-teman penasaran nih di sosial media Bang Syamas itu gambaran audiensnya udah lumayan cukup besar ya. Ada yang sebagian besar dari seumuran kita nih teman-teman dari mahasiswa ya 18 sampai 24 tahun. Next. Oke ya mungkin itu ya teman-teman profil dari Bang Syama sendiri. Kita bisa melihat sendiri Bang Syama ini merupakan ahli di bidangnya dan memiliki banyak banget pengalaman ya. Kalau teman-teman balik lagi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk melihat konten-konten Bang Syamas juga boleh langsung aja nih di screenshot nih nanti di follow ya di semua media sosialnya. Oke, mungkin teman-teman setelah kita mendengar profil dari Bang Syamas pada pagi hari ini, teman-teman mungkin jadi tambah semangat nih mendengarkan materi yang akan disampaikan. Karena tadi kita udah melihat ya dari beberapa pengalaman dan juga
Bang Syammas merupakan ahli di bidang desain ini. Dan mungkin nanti akan dirangkum ya, mungkin dalam sebuah materi yang akan bermanfaat bagi kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin saatnya pemaparan materi yang akan diberikan oleh Bang Syammas. Kepada Bang Syammas, waktu tempatnya dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Uh, Pertama, aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah bekerja keras sampai terselenggaranya acara ini. Aku yakin ini berat, teman-teman ya. Pasti persiapannya ya sampai dengan pematangan acara ini sampai alhamdulillah ya berjalan dengan lancar hari ini. Dan kemudian aku juga ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman peserta yang sangat antusias dari awal. Bahkan tadi pagi juga udah sampai ada yang ke WhatsApp-in aku kayak, Mas ini mana nih ya, aku kok belum bisa masuk dan sebagainya. Gitu. Aku senang juga teman-teman, oh iya, ternyata antusias banget ya teman-teman buat belajar. Padahal ini tadi seperti disampaikan, ini weekend ya, akhir pekan gitu, tapi teman-teman tetap semangat. Tapi boleh teman-teman ingat juga bahwa di sini teman-teman punya kesempatan untuk belajar bareng. Jadi aku harapin teman-teman sediakan catatan dan boleh banget teman-teman share ke IG story ya, tag LDK Syahid dan Sedesign dan juga aku supaya kita tahu juga nih kira-kira teman-teman dapat manfaat apa di hari ini. Dan kemudian teman-teman, aku juga berharap teman-teman tetap semangat nih dan boleh banget absen-absen dulu di kolom chat. Kira-kira teman-teman domisilinya di mana ya, supaya aku juga tahu teman-teman asalnya dari mana aja nih. Gitu. Apakah hanya tadi dari Jakarta saja ya, atau Jabodetabek aja, atau ada yang bahkan sampai di luar Pulau Jawa. Boleh juga nih sambil absen-absen juga ya. Masya Allah, Lampung juga hadir ternyata ya, banyak banget ya yang hadir. Oke, ini sambil teman-teman absen, aku sambil teman-teman sambil lanjut lagi ya. Jadi di sini aku akan membawakan tentang dari ide ke karya. Sini kita fokusnya gimana kita menuangkan dari yang tadinya hanya sekedar ide kita, tapi bisa menjadi sebuah karya. Kalau misalkan Mas, aku kanvanya kanva free biasa, nggak apa-apa teman-teman. Di sini aku akan jelaskan secara general, artinya kanva free dan kanva pro. Nanti kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak wah ini Mas Canva Pro ya, iya nggak apa-apa. Setidaknya teman-teman tahu. Nanti siapa tahu teman-teman ada kesempatan atau ada rezeki, teman-teman bisa pakai Canva Pro gitu. Oke, tadi sudah diperkenalkan dengan sangat luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang nanya ya, ini Mas Ciam kenapa senang banget kuliah ya? Mungkin sedikit cerita bahwa orang tuaku itu adalah seorang dosen, teman-teman. Jadi waktu kecil sepulang sekolah dari aku TK itu diajaknya ya ke kelas yang ikut orang tua ngajar. Nah, disitulah aku tergugah ternyata jadi pendidik di sini ya. Jadi pendidik itu ternyata berpengaruh dengan tanda kutip mempengaruhi seseorang juga. Kenapa? Karena bisa kita membuat seseorang itu cinta sama sebuah pelajaran, tapi juga bisa kita buat seseorang itu benci atau kesal dengan sebuah pelajaran tadi. Dan bahkan juga bisa merubah seseorang nih. Seumpama kita mengajari tentang konten atau desain. Kalau kita mengajarinya dengan senang ya, dengan bahagia dan juga enak penyampaiannya, maka audiens akan nyampe oh iya enak ya, dan mungkin bisa diaplikasikan sehingga bisa menjadi penghasilan ya, bahkan bisa menghasilkan income. Tapi kalau kita mengajarnya dengan ya terpaksa atau dengan lemas gitu kan dan kesel atau segala macam, nanti akhirnya outputnya juga males belajar desain ngapain deh gitu kan dan lain-lain gitu teman-teman. Dan ini aku juga mau cerita sedikit, aku juga manusia seperti teman-teman. Aku juga ada titik perjuangannya, bukan orang yang ada dengan banyak privilege. Privilege pasti ada, tapi tidak seperti yang mungkin teman-teman bayangkan. Jadi di foto kiri ini sebelum masuk materi ya, kenapa? Supaya teman-teman lebih mengenal aku dan kita bisa saling mengenal juga. Di kiri aku mau masuk IPB 2 kali teman-teman dan gagal. Tapi setelah itu ya udah aku nggak berdiam diri, aku juga berusaha akhirnya masuk ke universitas-universitas yang tadi sudah disampaikan. Yang kedua, setelah masuk ke kampus bukan hanya sekedar fokus belajar, tapi aku juga harus bekerja teman-teman. Jadi aku kerja di pabrik, foto-fotoin alat-alat berat ya, buat alur kerjanya mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah kerja di manufaktur kan ada alur kerja, nah itu aku foto-fotoin. Terus kemudian pernah juga jaga stand, bagi-bagiin brosur
Jadi mungkin teman-teman ada yang relate juga, ada yang kuliah sambil kerja atau setelah setelah kuliah kerjanya serabutan gitu ya. Sama teman-teman, aku juga mengalami hal yang sama seperti teman-teman. Nah, masuk ke Canva-nya, pada saat itu aku juga sudah bekerja, teman-teman. Terus kemudian aku melihat aplikasi Canva ini di 2017. Kok ini aplikasi kayaknya memudahkan orang ya? Karena waktu dulu aku ngedesain pakai Corel, teman-teman. Corel Draw dan laptopnya kentang. Jadi bisa masuk, nggak bisa keluar. Ya, mungkin teman-teman yang pernah atau relate sampai sekarang pakai laptop kentang, nggak bisa masuk ke Corel Draw atau ke Adobe Photoshop-nya, nggak bisa keluar. Jadi begitu save, pas keluar ngehang gitu ya. Jadi percuma kita ngedesain berjam-jam, tiba-tiba nge-freeze atau hang gitu. Akhirnya aku ngeliat Canva kok bisa di handphone, ada template-nya ya. Bahkan semua orang yang bisa mengakses handphone itu bisa membuat desain juga yang bagus. Ditambah lagi sekarang fitur-fiturnya udah dilengkapi dengan fitur-fitur AI. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Nah, ini jadi sebuah kesempatan yang besar, teman-teman. Sebagai bukti di sini tadi ya, aku terbang, bayangkan nih teman-teman ya, aku belum pernah ngebayangin sebelumnya, terbang ke Korea bener-bener gratis, teman-teman. Bener-bener gratis, terus menghadiri konversi, hadir dan ketemu sama temanku juga Jihun di sini sampai sekarang juga masih kontak-kontakan dengan sangat baik. Jadi punya relasi internasional, punya penghargaan juga dengan skalanya internasional. Dengan tadi teman-teman bermodalkan aplikasi yang mungkin tiap hari teman-teman pakai, tiap hari teman-teman lihat di handphone teman-teman. Nah, tapi sekarang kita tinggal memanfaatkan. Apakah kita bisa memanfaatkan misalnya ya, si pisau kecil ini untuk hanya sekedar memotong apel, atau si pisau kecil ini bisa untuk memahat kayu dan kayunya menjadi sebuah pajangan yang harganya nanti jadi mahal gitu misalkan teman-teman. Nah, itu sebenarnya jadi motivasi teman-teman ya. Nah, ini sedikit motivasi teman-teman bahwa mimpi itu pasti berproses teman-teman. Aku bermimpi di salju-saljuan waktu itu di transport 2019, di 2024 baru kesampaian teman-teman. Alhamdulillah. Jadi 5 tahun bayangin. Jadi kalau teman-teman sekarang yang baru bermimpi, aku punya mimpi kayak gini teman-teman. Aku punya mimpi punya rumah, aku punya mimpi punya kendaraan, aku punya mimpi untuk umrohkan keluarga dan lain-lain. Kita lihat 5 tahun ke depan, kita berusaha mulai dari sekarang. Aku berharap banget teman-teman dari sini yang 100 sekian ini ya di 5 tahun ke depan bilang, Mas, makasih banyak ya Mas, aku ikut sama Mas waktu itu webinar di UIN Jakarta, LDK Syahid, aku ikutin, aku praktekin, aku amalin semua ilmu-ilmunya, alhamdulillah sekarang impian aku tercapai. Aku pengen banget kayak gitu teman-teman. Jadi bukan hanya sekedar, oke bagiin ini tips, terserah teman-teman mau praktekin, enggak, tapi enggak. Misi aku lebih dari itu teman-teman. Setelah ini teman-teman praktikan, dan nanti teman-teman insya Allah akan dapatin impact yang luar biasa dan bisa berdampak bagi banyak orang. Oke, itu sedikit pembukaan dan semoga itu bukan jadi motivasi sementara. Kita masuk ke aplikasi Canva-nya, teman-teman. Ya mungkin banyak orang sampai sekarang juga bilang ini aplikasi template. Padahal ya tidak, sekarang kita nggak bisa menutupi ya bahwa aplikasi si template ini sekarang udah benar-benar berubah jadi aplikasi yang sangat luar biasa, teman-teman. Satu hal yang bisa kita syukuri dari Canva itu adalah bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Ya Mas, tapi sekarang banyak fitur yang pro. Iya, aku akui. Tapi kalau kita bisa mengakali atau mencari alternatifnya, itu juga bisa kok menghasilkan desain yang sangat luar biasa. Seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, di sini aku mau kenalin juga, mungkin teman-teman ada juga yang sudah tahu, yaitu aplikasi yang namanya Dreamlab. Ya, fitur yang namanya Dreamlab. Nah, Dreamlab ini mirip sama AI yang dari ChatGPT ya, yang sekarang-sekarang lagi trends juga. Nah, enaknya Dreamlab ini teman-teman bisa akses langsung di Canva. Meskipun nih, aku sampaikan juga di awal, meskipun hasilnya memang belum 100% sehalus yang di Open AI atau di ChatGPT. Tapi lumayan lah ngebantu kita dalam proses ngedesain. Nah, ini contohnya. Ini bayangin teman-teman, dari foto kemeja yang biasa aja, ini kok foto meja yang biasa aja, nanti aku kasih lihat aslinya seperti apa. Dengan prom yang lengkap, dan ini promnya juga sudah aku set supaya teman-teman bisa ganti-ganti, bisa teman-teman ubah-ubah stylenya. Dan oh iya, tadi materinya nanti aku akan bagikan, tapi khusus buat teman-teman yang nge-share ke IG Story. Setuju nggak ya, Mas ya? Ya, kita share materinya khusus buat teman-teman yang udah share ke IG Story. Nanti kita cek di IG Story-nya LDK Syahid ya, boleh ya. Jadi biar seru juga nih, biar ketahuan siapa yang benar-benar mantau nih, gitu. Nah, kalau misalkan dari OpenAI atau ChatGPT, biasanya ketika satu prompt, satu gambar,
itu dikasih ya satu gambar aja udah. Nah, enaknya di Dreamlab ini begitu satu gambar kita dikasih 4 opsi, teman-teman. Bayangin 4 opsi gambar ini secara gratis ya, fitur gratis, teman-teman. Bisa diakses sama teman-teman. 4 opsi gambar yang bisa kita pilih, teman-teman. Kalau misalkan ada revisi atau mau perubahan juga bisa. Kalau 4 ini, apakah nanti kita harus pilih salah satu? Jawabannya enggak, teman-teman. Kita bisa download dan gunakan keempatnya, gitu ya. Nanti kita praktek abis ini juga ya, nggak apa-apa. Nah, ini aku juga contohin lagi di sini. Kalau ini aku pakai ChatGPT. Nah, kenapa yang ini pakai ChatGPT? Karena ada brandnya, teman-teman. Jadi si Canva itu karena dia mematuhi license, dia kan juga ada buka layanan buat printing gitu ya untuk publikasi. Dia nggak bisa yang ada trademarknya kayak gini, teman-teman. Makanya kalau kemeja tadi, kemeja kayak biru langit tadi, polosan aja itu bisa. Tapi begitu ada trademarknya itu nggak bisa. Makanya kalau yang ada trademarknya aku alihin ke ChatGPT. Dan hasilnya tuh bisa kayak gini dengan prompt ini juga. Ini juga teman-teman nanti bisa custom sesuai dengan produknya teman-teman atau keinginan teman-teman. Ini bisa jadi apa teman-teman? Bisa jadi modal teman-teman ngedesain. Udah jadi kayak gini, enak banget. Jadi dikombinasikan teman-teman. Antara tadi si OpenAI ChatGPT atau Canva. Jangan malah berantem kayak gitu. Ah, enakan di ChatGPT, ah enakan di Canva. Jangan, kita bisa pilih dua-duanya ya. Tools itu bukan pilihan ya teman-teman ya. Tools itu bisa kita maksimalkan keduanya. Kalau misalkan agama ya iya iya jelas ya, terus kemudian apa pasangan hidup ya jelas gitu ya. Tapi kalau tools kita ambil, kita kuasai dua-duanya. Kita kuasai tiga-tiganya ya. Bahkan nanti bisa tambahan lagi pakai Kling AI ya, jadi bisa bergerak daun-daunnya itu juga bisa teman. Nah ini juga baju jersey yang kelihatannya biasa aja kita pakai in prom dan hasilnya jadi luar biasa. Nah ini kemarin aku share kayak gini, ada komen kayak gini. Mas kayak gitu itu jadi kesannya kayak manipulatif ya. Manipulatif dari segi si gambarnya. Nggak asli nih desainnya. Nah jawabannya teman-teman tanyain ya. Ini ada Civiki juga, makasih banyak Civiki. Ini teman-teman tanyakan lagi. Kalau teman-teman edit, ya maaf ya, ini aku sebut aplikasi lain. Aplikasi Photoshop, terus kemudian aplikasi Corel Draw dan lain-lain. Ada yang namanya digital imaging kan. Ada yang namanya manipulasi gambar juga. Sama juga gitu ya. Memang kalau sudah masuk ke dalam touch up gitu ya, ke dalam desain, ya memang nggak akan benar-benar sampai asli. Foto asli ya masuknya ke real pic gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke desain nggak apa-apa. Yang penting kita tidak bohongin yang ini kan motifnya adanya di kanan, tiba-tiba ada motif di kiri, motif di atas gitu kan. Yang penting tidak seperti itu, teman-teman. Gitu. Nanti kita praktik abis ini ya. Di sini aku mau membandingkan juga. Ada juga ini fitur bawaan dari Canva, namanya Media Ajaib. Nah, bedanya apa Mas sama Dreamlab? Kalau Dreamlab, si Canva itu bekerja sama dengan si Leonardo.ai. Tapi kalau Media Ajaib, itu Canva kerjasamanya sama si diri Canva sendiri gitu. Jadi kalau yang tadi Dreamlab kerjasamanya sama Leonardo.ai, teman-teman nggak perlu langganan Leonardo.ai, sudah bekerja sama dengan Canva. Nah kalau Media Ajaib itu sama si Canva langsung. Hasilnya gimana? Kurang lebih, iya. Ini beda AI aja sih. Jadi bisa digabungkan keduanya gitu. Nah mungkin biar nggak terlalu banyak materinya, aku sambil praktekin dulu ya, si Dreamlab-nya gitu. Nah, Dreamlab-nya di mana sih, Mas? Nah, Dreamlab-nya ini aku copy dulu ya sebentar ya. Sebenarnya Dreamlab itu ada di bagian sini nih, teman-teman. Ini aku di sini. Nah, kalau teman-teman di bagian depan sini, teman-teman bisa lihat ke paling bawah. Nah, di sini. Di bawah di sini ada Dreamlab atau Lab Imajinasi ya. Ini versi bahasa Indonesianya. Aku izin pakai bahasa Indonesia karena biasanya ngebantu teman-teman UMKM yang mana UMKM lebih gampangnya atau lebih mudahnya menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, kita klik aja Dreamlab atau Lab Imajinasi. Nah, di sini teman-teman tinggal copy saja si link ya promnya yang ada di dalam deck aku tadi. Itu bisa juga masukin aja promnya. Dan tadi ya teman-teman, satu prom ini bisa jadi hasilnya berbeda. Nah ini hasil-hasilnya teman-teman. Jadi ini aku pakai prom yang sama, tapi hasilnya berbeda teman-teman di Canva-nya. Ya, bisa teman-teman lihat ya. Ini padahal sama tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa, aduh kok ini masih kurang sesuai sama punyaku gitu ya, nggak apa-apa teman-teman prom lagi ulang aja ya dengan gambar yang sesuai teman-teman butuhkan. Prom ulang lagi nanti juga dapetin hasil yang sesuai gitu. Prom ulang atau diperbaiki atau dikoreksi lagi gitu kan. Ini aku pakai atau biar teman-teman nanti bisa custom lagi gitu. Hasilnya teman-teman bisa download aja di sini. Teman-teman bisa download di sini
ya. Atau mau langsung edit di Canva bisa ya, langsung klik langsung edit di Canva di sini. Itu langsung otomatis teredit. Untuk rasionya juga teman-teman bisa custom. Nih, teman-teman 1:1 gitu ya, atau yang Instagram sekarang itu ya 4:3, 4:5 ya Instagram sekarang ya. Ini 3:4, di 3:4. Nah, ini juga masih bisa gitu ya. Atau Instagram Story gitu, itu juga bisa gitu ya. Jadi eh, cukup membantu sih dalam membuat desain. Nah, kalau misalkan tadi si media ajaib itu adanya di dalam. Di dalam maksudnya gimana, Mas? Teman-teman harus buka dulu konten Instagram. Jadi kita buka dulu konten Instagram gitu. Ini mohon maaf teman-teman kalau misalkan aku agak cepat, nanti teman-teman mungkin bisa praktekin bareng ya, pas lihat rekamannya itu juga boleh ya. Karena memang berhubung dengan waktu. Jadi biar aku bisa banyak nih dapetin ke teman-teman, dan kalau misalkan teman-teman bisa lihat rekamannya nanti bisa ikut praktek juga. Atau mungkin kalau yang sekarang di 2 device itu juga bisa ikutin praktek bareng ya. Nah, eh, aku lanjut lagi di sini. Tadi kan sudah dapat ya hasilnya, hasil gambarnya. Nah, tinggal upload aja sebenarnya. Nah, ini hasil gambar awalnya. Ini tinggal kita upload hasil gambar yang tadi sudah kita download. Nah, nanti kita bisa edit-edit lagi. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini cukup membantu kalau misalkan teman-teman mau mengedit ulang di sini. Nah, aku sampaikan dulu satu fitur, ini mungkin ini fitur pro teman-teman, tapi nggak apa-apa aku sampaikan. Siapa tahu ya, kita nggak tahu namanya rezeki ya, nggak ada yang tahu besok atau minggu depan teman-teman bisa jadi Canva Pro, baik mungkin bayar sendiri atau dapat gitu kan, atau mungkin dibayain kantor atau biayain kampus gitu ya. Nah, teman-teman bisa pakai fitur di sini nih, edit ajaib. Nah, boleh perhatikan teman-teman, boleh lihat dulu di dalam layarnya. Perhatikan dulu. Di sini klik edit ajaib. Nah, di sini kalau penghapus ajaib mungkin teman-teman sudah tahu ya. Tapi di sini ada yang salah satu yang aku suka adalah tangkap ajaib. Nah, tangkap ajaib ketika kita mau menseleksi objek kita juga bisa menggesernya, teman-teman. Jadi tangkap ajaib ini kalau di Photoshop lamanya bukan main ya, teman-teman, buat seleksi kayak gini. Ya harus lasso satu-satu ya, aku ngerasain juga nih. Gitu. Nah, terus kita tangkap, kita grab. Ya, jadi ini kalau versi bahasa Inggrisnya magic grab ya. Nah, kalau di sini itu tangkap ajaib versi bahasa Indonesianya gitu. Nah, ini kita bisa geser kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau seleksi sebuah elemen, nah ini kita bisa geser. Nah, yang ini Mas, tapi kalau yang ini ada bekasnya, nanti bisa kita manfaatkan dengan ini teman-teman. Klik edit lagi, oh ya gambar yang ini lagi, edit. Nah, di sini ada penghapus ajaib. Nah, penghapus ajaib ini mohon maaf. Nah, di sini penghapus ajaib. Jadi nanti teman-teman bisa menghapus di sini ya, istilahnya kita manipulasi lagi lah ya si gambarnya, tembok atau backgroundnya, sehingga nanti bisa clean atau bersih. Jadi seolah-olah ya tidak bekas ada apa-apa gitu. Nah, cuma ini memang bisa kita gunakan beberapa kali gitu biasanya agar semakin halus. Ini juga bisa banget dimanfaatin ketika teman-teman kayak lagi foto terus kemudian di belakangnya ada orang. Nah, itu kan kayaknya kita kesel banget ya di situ ya. Nah, teman-teman bisa boleh banget manfaatin ini. Nah, kan lumayan ya, clear banget ya teman-teman di sini. Nah, teman-teman hapus di sini. Nah, itu cukup memudahkan dan membantu teman-teman. Gitu. Dan kalau, aduh Mas, kayaknya kalau Canva Pro aku kemahalan dan segala macam. Ada kok teman-teman yang Canva Pro harian, tapi bukan yang beli di marketplace ya, bukan. Belinya langsung di canva.com aja gitu ya, atau di teman-teman Canvasador itu juga bisa nanti. Gitu. Itu ada yang harian benar-benar cuma 1 hari. Nah, ini hasilnya lumayan cukup clean ya. Oke, untuk yang editing video itu beberapa fungsinya. Terus kemudian yang media ajaib ya tadi ya. Teman-teman bisa ke aplikasi sini ya. Teman-teman bisa ke aplikasi sini, terus kemudian teman-teman bisa ke sini, media ajaib. Nah, media ajaib di sini. Teman-teman bisa klik di media ajaib. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan ya, teman-teman ceritakan kebutuhan teman-teman apa ya. Dan ini rumusannya, teman-teman harus perhatikan. Ini rumusannya dan boleh banget praktek. Kalau misalkan berhasil, boleh dong tag di IG Story LDK Syahid, Syamas Fitria, dan juga Sedesain ID ya. Boleh banget ya. Teman-teman, di sini rumusannya, teman-teman boleh catat. Pertama, style yang teman-teman inginkan. Contohnya misalkan aku kayak pengen film-film kartun ya, film-film kartun jumbo gitu ya, kan yang 3D gitu ya. Nah, teman-teman bisa klik 3D.
schematik 3D, koma misalkan. Anak laki-laki misalnya ya. Terus kemudian anak laki-laki bertubuh gempal. Misalnya kita coba mau menyerupai Jumbo, tapi aku yakin juga hasilnya nggak kayak Jumbo banget sih ya. Bertumbuh gembal gitu ya. Memiliki rambut yang ada jambulnya. Aku nggak ngerti nih kan, Fad, ngerti jambul atau jambulnya warna hitam. Terus kemudian pakaiannya apa mengenakan gitu ya, mengenakan kaos bergaris biru dan putih gitu ya, putih ceria di pagi hari gitu ya, di pagi hari, latarnya kota. Nah jadi gitu teman-teman, apakah harus detail? Harus detail teman-teman agar hasilnya itu bisa benar-benar sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu. Jadi di sini kita kalau sudah coba ciptakan gambar atau generate ya. Sini kalau sudah tadi pakai rumusan yang tadi, ciptakan gambar atau generate gitu. Nah, kita lah. Nah, ini hasilnya ya. Gimana udah lumayan banget ya. Lumayan mirip Jumbo nggak sih teman-teman? Ini bukan Jumbo. Waduh, tapi mukanya agak agak ngeri ya. Dia rambutnya jambul. Harusnya mungkin gaya rambutnya Jumbo itu apa ya? Spike kali ya. Jadi biar lebih ini. Mirip nggak teman-teman? Coba dong komen dong, chat-chat di kolom chat. Atau ada yang berhasil boleh dong kita kasih tahu juga nih biar aku ngerasa agak familiar. Mirip siapa ya? Waduh, mirip Jumbo ya. Jangan jangan kemana-mana ini, jangan. Waduh bahaya ini. Iya, lumayan mirip. Apa? Don udah gede gak sih? Oh iya versi udah gede ya ini. Versi itu Jumbo Shippuden ya berarti. Yang versi udah gede. Ke media ajaib ini pro enggak? Enggak. Media ajaib free. Mirip Bang Yen. Ini kalau misalkan teman-teman masih kurang suka sama hasilnya, nah teman-teman bisa kasih prom lagi terus buat lagi teman-teman. Gitu ya, masih kecil gitu mungkin ya. Dia anak laki-lakinya anak laki-laki, anak remaja mungkin ya. Nah, buat lagi. Nanti ada lagi kita munculin lagi versinya gitu teman-teman. Gitu ya. Nah, nah ini lumayan masih anak jadi anak-anak. Aduh. Waduh, ya ini lumayan lah ya. Maksudnya sesuai sama yang kita prom gitu ya. Lumayan banget teman-teman. Nah, coba sekarang teman-teman boleh banget nanti ngeprom. Dan ini nggak harus karakter ya teman-teman. Ini aku contohin karakter, tapi nanti teman-teman bisa coba untuk bikin background gitu ya. Ya, bikin apa foto produk dan lainnya itu boleh banget teman-teman. Gitu. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut. Oke. Tapi sebelumnya aku tanya dulu sama teman-teman, masih semangat nggak? Kalau yang semangat boleh ketik satu deh. Kalau yang semangat boleh ketik satu. Coba. Coba di sini masih pada semangat atau udah pada nggak ada ini semuanya ini? Jangan-jangan kita tinggal berdua aja ya, Mas. Siapa tadi Mas Radia ya? Nggak ya, semangat ya. Oke. Wah, luar biasa nih. Satu-satu luar biasa nih. Makasih banyak nih. Ini semangatnya luar biasa banget nih. Oke, sip. Makasih banyak teman-teman yang masih semangat ya. Oke. Yang di sini juga satu. Oke, siap. Ya. Eh kita lanjut lagi. Oke. Aku langsung masuk ke desainnya ya, ke gaya desain karena aku yakin di sini teman-teman kebingungan nih. Kebingungan apa? Kebingungan ketika memulai desain. Mas, aku mau desain ya. Aku mau ngedesain nih, Mas. Tapi aku bingung nih. Kalau misalkan manfaatin template, ya mungkin hasilnya jadinya template. Tapi kalau misalkan nggak manfaatin template, aku bingung, Mas. Kayak mulainya dari mana gitu ya. Nah, teman-teman, aku bisa saranin ke teman-teman itu teman-teman mulai dari layouting dulu ya, mulai dari layouting dulu. Nah,
Jadi kalau misalkan teman-teman mulai layouting di sini, teman-teman memudahkan ketika teman-teman mendesain. Nah, di sini contoh layoutingnya ya. Nah, ini contoh layoutingnya, teman-teman bisa mulai menata kira-kira posisi desain teman-teman itu di mana. Gitu ya. Posisi desain teman-teman itu misalkan logonya itu di mana ya. Teks dan deskripsinya itu ada di mana. Nah, teman-teman bisa mengcustomnya. Jadi nggak bingung lagi. Karena kadang-kadang ini dari pengalaman aku dan aku beberapa tanya orang, bingungnya itu sebenarnya bukan bingung hanya sekedar milih warna atau font, Mas. Ternyata bingungnya itu ternyata memilih tata letaknya atau layoutingnya gitu ya teman-teman. Nah ini terbantu kalau misalkan teman-teman pakai layouting seperti ini. Jadi tadi ini nggak hanya infografis tapi juga ada desain promosi gitu ya, desain ada banner juga. Nah ini contohnya ya. Gimana? Lumayan terbayang teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum terbayang, aku bisa kasih opsi lagi, yaitu di Pinterest. Jadi, kalau misalkan teman-teman masih bingung, teman-teman bisa klik di sini, di Pinterest, lalu misalkan teman-teman ketik aja layout design. Nah, di sini ya, layout design, teman-teman bisa dapat inspirasinya dari sini. Jadi dari selain yang aku berikan, teman-teman juga bisa dapat inspirasi dari si layout design ini. Nah, contoh kasus tadi aku itu udah ngambil, nah yang ini. Aku udah coba ngebedah yang ini teman-teman. Mungkin menurut teman-teman, waduh ini desainnya kayaknya lumayan ini ya, gitu ya. Tapi ternyata secara layouting teman-teman, secara layouting ternyata cuma kayak gini buatnya. Ya, ini kita fokus ya, teman-teman boleh lihat di layar ya. Nah, teman-teman lihat di sini, ini judul ya, ini judul atau si headline-nya dia lah. Nah, terus kemudian ini gambar. Terus kemudian di sini ada, ini namanya simbolik elemen ya, elemen-elemen yang menyimbolkan sesuatu pada desainnya. Terus kemudian di sini informasi lainnya. Nah, sekarang kita coba ya, kita coba praktekin. Sini tadi aku udah bedah juga. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai simbol elemen ini bisa, atau teman-teman mau bikin sendiri juga bisa. Oke, kita masuk ke desain yang pertama. Nah, di sini aku menjadikan referensi si gambarnya yang tadi. Oh, ini gambarnya tadi mana ya? Oh, belum aku masukin. Nah, ini kita copy dulu untuk jadi referensi. Ingat ya, teman-teman ya, hasil dari Pinterest itu bisa kita jadiin referensi ya. Jadi bukan kita tiru plek-ketiplek tapi jadiin referensi. Nah, pertama teman-teman, ketika teman-teman mendesain seperti ini, apa yang perlu teman-teman pilih dulu? Pertama, boleh teman-teman catat, ya itu backgroundnya dulu, latarnya dulu, ya. Hexnya teman-teman, teman-teman bisa ke elemen, terus kemudian teman-teman bisa pilih di sini, kata kuncinya adalah warna spasi background, ya. Warna spasi background. Contohnya misalkan di sini gray, coba kita ikutin dulu ya, gray background. Nah, ini gray background, teman-teman bisa lihat di foto. Nah, teman-teman bisa pilih nih gray background yang mana. Ya, banyak yang gratis ya. Tuh, banyak gratis kok. Jadi kita bisa banget manfaatin yang gratis-gratisnya. Nah, contohnya misalkan aku yang ini deh. Nah, ini gray background yang ini gratis. Ini aku bentuk dulu supaya kotaknya enak. Dan nggak usah teman-teman tarik lebar-lebar. Teman-teman cukup klik kanan, atau kalau di handphone klik titik 3 yang tadi, terus terapkan gambar sebagai latar belakang. Nah, langsung deh jadi backgroundnya. Oke Mas, udah jadi backgroundnya. Nah, kemudian bagaimana untuk mengatur teksnya? Ya udah teman-teman tinggal tambahin aja teksnya di sini. Tinggal tambahin teksnya di sini. Kemudian teman-teman tinggal klik tambahkan judul. Nah, tambahkan judul. Nah, tambahkan judul di sini. Misalnya aku ketik ya, misalkan di sini ya. Webinar Canva. Nah, contohnya gitu ya. Webinar Canva. Ini bebas ya teman-teman, kalau mau ngikutin, mau diganti-ganti sesuai dengan kebutuhan teman-teman itu boleh banget. Webinar Canva, terus kemudian bawahnya misalkan ya with gitu ya. With di sini with LDK Syahid. Nah, contohnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman ada tips lagi. Ini tolong perhatiin sama teman-teman ya. Ini tipsnya. Ketika teman-teman menyusun ya, ketika teman-teman menyusun si teks ini biar enak, webinar Canva ini menjadi headline utama ya.
menjadi headline utama. Nah, teman-teman, yang headline kedua itu dikecilin ya. Nah, dikecilin ke sini gitu. Nah, ini teman-teman bebas mau kecilin versi yang di samping sini ya, di samping kayak gini atau di tengah. Itu bebas sesuai dengan preferensi teman-teman ya. Dan yang kedua itu kalau bisa juga jangan ditebelin. Nah, jadi tipis. Ini juga bisa. Dan fontnya jangan open sans. Ya, coba di sini aku mau absen dulu ya. Ini pengakuan dosa dulu. Aku pengen tahu nih teman-teman di sini yang suka atau cari gampangnya fontnya Montserrat, lagi Poppins, lagi Open Sans, lagi coba ketik saya di kolom chat. Coba. Ini pengakuan dulu ya. Yang sukanya Montserrat, lagi Poppins, lagi ya Open Sans, lagi saya emot nangis, iya lagi ya. Aku fun apa? Fun koi fun boy Poppins. Ada fun boynya. Bukan Apple sama Android aja yang ada fun boynya ya. Montserrat itu ya Poppins lagi Poppins banget ya. Aduh, ya tolong diganti teman-teman ya, italic ya, mepet-mepet Montserrat di italic. Pengabdi Poppins. Times New Roman lagi. Ini mau nugas atau mau bikin poster Times New Roman? Oke, tolong segera bertobat ya teman-teman ya, Kalibri. Tolong segera bertobat. Jadi teman-teman gantilah ya, jangan itu terus. Terus gantinya apa teman-teman? Oke, jadi ke sini teman-teman klik nih. Pasti dia settingnya Open Sans kan awal-awal. Nah, di sini udah baik banget sih Canva kasih rekomendasi font, tapi kita cuekin ini teman-teman. Aduh, bahaya banget. Ini udah sih rekomendasi yang cukup cukup bervariatif teman-teman tuh. Lumayan banget ada kesan-kesan looks-nya. Ini kesan looks banget ini yang kayak gini. Nah, ini udah dengan sangat baik sih Canva memberikan opsi-opsinya gitu ya dari si rekomendasi font ini. Nah, nanti kalau teman-teman juga mau nanti aku bagiin ada ini kitab font, nanti aku bagiin juga buat teman-teman. Nah, di sini kan ada nih populer ya. Nah, ini pasti populer nih udah pasti tuh Anton, Open Sans, Monstrat, Poppins nah itu ya. Arimo ya, Arimo, Anton, Liga Spartan. Aduh, ini udah parah banget nih. Nah, aku juga suka teman-teman. Ini sih preferensi aku ya teman-teman. Terserah kalau misalkan suka atau enggak. Kalau aku suka Inter ya. Dan ini aku udah confirm ke teman-teman desainer ya teman-teman sesama desainer yang memang udah cukup lama. Kalau dia mau cari gampang atau cari yang nggak mau ribet karena mau Poppins Montserrat sama tadi apa lagi ya tadi Poppins Montserrat sama astagfirullah lupa lagi aku malah yaitu nah dia larinya ke Inter teman-teman. Jadi malah larinya ke Inter. Nah, karena di Inter ini lumayan, dia banyak tuh opsinya. Mau yang tipis bisa ya, mau yang tebal gitu ya, yang light. Nah, opsinya cukup banyak si Inter ini. Jadi sesuai sama kebutuhan teman-teman. Kalau mau jadi pertama gitu ya, mau jadi hook pertama ya pasti berarti ya semi bold ya. Itu udah lumayan nih atau boldnya langsung. Nah, hook keduanya tetap sama pakai inner tapi mungkin yang light atau yang reguler itu udah cukup gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa lari ke inter gitu ya. Atau mungkin ke font-font yang lain itu juga boleh ya sesuai sama teman-teman aku. Cuman kalau di circle aku sesama desainer, aku tanya, coba deh sebutin satu font yang kalau kamu lagi nggak mau ribet nyarinya itu apa. Nah, banyak banget yang nyebutin inter gitu teman-teman. Ya, sama satu lagi Helvetica sih. Cuman sayangnya aku nggak tahu nih kenapa si Helvetica di Canva ini Pro mana ya? Kok nggak bisa? Hell. Nah, Helvetica. Oh ini enggak deh, enggak. Nah ini nih. Kemarin Pro dia. Ini enggak jadi Pro nih. Helvetica nih. Nah ini Helvetica bisa juga. Jadi selain dia jawab Inter, dia biasanya jawab juga teman-temanku Helvetica. Tapi Helvetica sedikit opsinya. Kalau Inter lebih banyak ya, lebih fungsional gitu teman-teman ya. Nah, Roboto lah. Roboto kaku banget kayak Kanebo ya. Kalau Roboto mulu, Roboto boleh sesekali tapi jangan terus-terus. Mau bikin poster nanti Roboto lagi ya. Atau kalau ini mau bikin poster kajian-kajian ini ya, si Bexir Swas ya. Aduh, ini juga favorit aku juga ya kayak kalau kamu nggak mau ribet pakai Bexir Swas aja udah tuh kayak gini udah jadi gitu. Poster kajian ya Idul Fitri, Idul Adha, nah udah selesai ini kalau pakai Bexir Swas sudah.
Ya. Nah, kita lanjut lagi nih teman-teman. Oke, ini kan udah nih jadi nih. Terus kemudian ya udah tinggal foto si orangnya, foto orangnya. Nah, foto orangnya teman-teman bisa pakai foto teman-teman atau juga bisa pakai yang ada di Canva juga bisa. Misalkan aku pakai ini aja ya, yang ada di Canva aja ya contohnya. Asian Man nih contohnya aku pakai Asian Man, terus kemudian ini misalkan ya yang free, ini kepotong ya sayang ya. Oh ya nggak apa-apa aku sekalian contohin nih. Nah, contohnya ya, ini kan kepotong ya teman-teman. Ini kan kepotong sedikit nih. Aduh, sayang banget sih. Aku tahu banget kalau orang yang biasanya ngedesain ini, aduh, sedikit banget di sini. Nah, sayang banget. Jadi teman-teman kalau misalkan tadi ya pakai Canva Pro, teman-teman bisa manfaatin di edit, terus kemudian di sini ada yang kumbang. Nah, ini ada icon kumbang-kumbang di taman ini. Nah, teman-teman klik ya perluas ajaib. Nah, tinggal diklik perluas ajaib, tinggal geser yang diperluin. Nah, segini misalnya. Udah, tinggal luaskan aja. Gitu. Jadi cukup terobati ya kalau misalkan teman-teman perlu. Nah, teman-teman bisa ke sini. Nah, gitu. Nah, tinggal tunggu opsinya. Nah, udah deh tuh biasanya ya ini masih kepotong lagi kurang besar kali ya tadi. Ya contohnya kayak gitulah ya. Nah, ini udah lumayan sebenarnya. Nah, ini seperti ini. Untuk latarnya seperti biasa teman-teman bisa hapus di sini, ya, hapus background aja di Canva. Kalau misalkan ya Mas bukan pro, nah alternatifnya bisa pakai ini. Aku ya, kalau aku bisa pakai yang ini PXLR, ya Pixlr Remove Background. Ini cukup efisien teman-teman si Pixlr ini dan gratis ya. Ini gratis aja si Pixlr Remove Background. Nah, ini teman-teman aku kirim di kolom chat ya. Gitu. Nah, sini teman-teman tinggal upload aja tadi si gambar orangnya atau yang mau dihapus backgroundnya gitu. Jadi lumayan nih. Ini agak gatal sedikit ya teman-teman. Aku coba tambahin lagi. Kayaknya dia harus lebih lebar lagi ke sini kali ya. Nah, gitu. Karena nanggung aja biar hasilnya lebih bagus. Kan contoh kita kayak gitu. Nah, terus kemudian tinggal kita tambahin aja teman-teman si simbolik elemennya. Jadi kalau di dalam dunia desain itu yang garis-garis itu bisa disebut simbolik elemen gitu. Ya, gitu ya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini udah ada. Nah, ini udah lumayan ya. Ini lumayan lah ya, gitu. Nah, ini aku klik selesai aja. Nah, walaupun kayaknya agak gede sedikit di lengannya. Oke. Wah, ini agak error. Nah, kita lanjut ke simbolik elemen ya. Sebentar, nih kita habis nge-remove ini. Oke, nah kita lanjut ke simbolik elemen. Aku ke atasin dulu. Nah, misal segini. Oh, kayaknya aku agak atasin lagi. Nah, biar dia bisa lebih lebar. Nah, segini. Oke. Nah, udah deh teman-teman tinggal bikin garisnya. Garis yang tadi kan ya. Kalau misalkan teman-teman pengen bikin garis. Nah, garisnya bisa pakai yang ini teman-teman. Ya bisa pakai shape ini aja. Shape biasa juga bisa. Jadi kan itu sebenarnya gaya-gaya seperti polis line gitu ya. Nah ini tinggal ditarik. Nah saran aku sebelum teman-teman miringin, teman-teman ketik dulu di sini mau ada apa ketikannya. Jadi jangan dimiringin pas teman-teman udah eh, belum ngetik teksnya ya, nanti bingung lagi. Jadi teman-teman bisa ketik dulu di sini. Nah contohnya di sini mungkin aku pakai warna yang lain ya. Misalkan aku pakai warna ini dulu deh, ini contohnya. Atau mau gradasi, nah kayak gini. Oh iya, ini kalau misalkan teman-teman mau gradasi, lupa aku sampein. Jadi teman-teman tinggal klik aja dua kali di sini. Dua kali di warnanya. Nah, ini udah warna gradasi nih. Mau gradasi kayak gimana bisa atau mau nambahin gradasinya lagi juga bisa. Nah, di sini mungkin gradasinya di sini aja ya, di bagian bawah aja juga bisa. Nah, ini nambahin gradasi di sini. Tuh. Nambahin warna gradasi. Misalkan mau ada semi keunguannya. Nah, contohnya gitu ya. Nah, gitu. Nah, misalkan di sini aku LDK Syahid X gitu ya. X Syamas Fitria. Nah, contohnya gitu. Oke. Nah, di sini
Nah, teman-teman bisa klik kiri jadi rata kiri. Nah, ya udah deh. Ini tinggal diulang-ulang lagi aja ini. Si juga bisa atau mau dibikin teks baru juga bisa. Nah, jadi gini. Pas dipanjangin nah seperti ini, teman-teman. Kebaca Mas, ya udah seperti biasa teman-teman diputihin warnanya atau dikasih bold ya itu juga bisa ya. Nah, kalau udah dan jangan lupa di grouping. Grouping caranya gimana? Diklik satu teks terus kemudian teman-teman pencet shift ya, pencet shift lalu klik lagi si shape-nya. Kalau di handphone gimana Mas? Di handphone nggak ada shift-nya. Nah, kalau di handphone diklik satu elemen, tahan, nanti di bawah ada pilih beberapa. Tinggal diklik ininya. Nah, udah. Ya, habis itu dikelompokkan. Oke, setelah dikelompokkan, udah kita tinggal miring-miringin aja. Ya, tinggal kita miring-miringin aja deh. Gini. Miring gini, posisi ke belakang, karena kan udah latar belakang transparan. Posisi ke belakang, gitu. Terus habis itu tinggal copy lagi ya, tinggal duplicate gambarnya. Nah, gini. Set, udah jadi gitu teman-teman ya, lumayan banget nih. Langsung beda looks-nya ya. Warna fontnya juga kalau mau diganti juga bisa juga ini. Ya, atau hitam aja lah udah bisa lah nggak apa-apa. Nah kayak gini contohnya, mau dikasih efek dramatis sebenarnya bisa pakai image blender ya, ada lagi di aplikasi. Cuma kalau untuk saat ini posisinya aku mungkin pakainya yang gradien elemen aja yang di sini. Kenapa? Pertimbangannya biar memberikan kesan halusnya itu di sini aja. Nah nanti teman-teman lihat ya. Misalnya aku di sini ya. Nah gini. Terus kita kasih lagi warnanya, oke ini ungu, ini ungu. Nah, jadi pertimbangannya gitu. Karena ini buat efek aja, bukan buat si orangnya. Kalau orangnya kan image blender ya, ya pakai yang aplikasi image blender. Nanti mungkin abis ini aku jelasin lagi. Nah, kalau ini kan buat latarnya. Nah, kesannya kita ungu-ungu gini gitu ya. Kayak idea face ya, jadi ya kesan-kesan idea face gitu teman-teman. Nah, gitu contohnya. Oke, ya seperti ini. Oh iya untuk variasi nih ada juga yang minta variasi biasanya ini kalau misalkan kayak gini. Mas kalau aku mau tulisan webinar Canva-nya misalnya di sini lah ya, di sini. Diisi orangnya juga gitu. Contoh aja ini contoh aja opsi. Nah, teman-teman bisa banget diduplikasi dulu. Nah, diduplikasi biar nggak nabrak banget ya. Kalau di sini kan kayaknya nabrak banget sih orangnya. Nah, teman-teman duplikasi dulu, terus taruh di belakang dianya yang satu. Nah, teks yang kedua ditaruh di depan, kita kasih efek, terus kita kasih berongga. Nah, gini ya, tinggal diatur si rongganya mau setebal apa. Itu contohnya. Ya, ini warnanya juga masih bisa diganti teman-teman. Kalau misalkan mau diganti warna putih, bisa. Loh, ini warna putih jadi melebar dia. Nah, jatuhnya warna putih, yang dalamnya juga nanti diwarnain warna putih juga, biar selaras ya, jangan warna hitam putih gitu, agak kurang pas. Nah, contohnya. Eits. Nah, gini. Atau di sininya nama pembicaranya gitu, atau nama eventnya itu juga bisa, teman-teman. Nah, gitu ya. Ini beberapa opsi aja sih, teman-teman. Tadi pakai text effect, terus kemudian pilih yang berongga ya, teman-teman ya. Tapi sebelumnya dikali dua dulu. Jadi ada dua. Gitu. Nah, kalau mau kasih si logo-logonya, itu biasanya taruhnya di sini nih, teman-teman. Kalau mau logo-logo. Jadi taruh di atas. Nah, sebelum teman-teman taruh logonya, biasanya aku saranin teman-teman pakai shape dulu. Ya, pakai shape yang ini. Nah, shape yang ini. Kenapa? Biar nanti kalau misalkan teman-teman latarnya warnanya ungu, latarnya warnanya biru, dan logonya warnanya ada campuran dari itu, nggak tenggelam. Gitu. Si shape-nya bisa kita warnain putih aja. Nah, jadi si logonya akan tetap clear di sini. Mau disambung kayak gini boleh, begini aja juga boleh gitu ya, deretan logo-logo si fakultas, logo universitas, dan lainnya gitu. Sudut rongganya juga masih bisa kita atur teman-teman, mau kayak kapsul banget ya, kapsul banget kayak gini atau bentuk kotak. Nah, kayak gini. Jadi masih bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, teman-teman. Gitu. Oke, gimana teman-teman? Kelas, wih di kelas.
Minta recordnya kemana? Minta recordnya kemana, Mas? Mas Radia. Nanti. Nanti kita ini ke YouTube juga Mas, Bang Syamas. Oh, Bisa, nanti launching di itu publish di YouTube juga. iya nanti bisa. Waduh, enak banget dong ini yang nonton YouTube-nya. Bisa dapat rahasia-rahasia juga ya. Ya. Tapi nggak dapat materinya yang di YouTube ya. Yang dapat materinya yang di sini aja ya. Yang dapat materinya di sini, yang share ke IG Story dan tag LDK Syahid dong. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Masih mau lanjut atau udahan teman-teman? Coba absen-absen dulu. Coba ketik gas kalau yang mau lanjut. Yang mau lanjut ketik gas. Kalau yang udahan ya udah ketik udahan aja bang gitu. Coba masih semangat nggak sih ini? Lanjut lanjut ya. Lanjut. Oke, sip. Gas gas. Oke, sip. Luar biasa semangatnya ya. Lanjutkan. Lanjutkan. Oke. Sip. Kita kita lanjut nih teman-teman ya. Kita tadi kan udah sambil praktek. Nah, berikutnya tips soal warna. Nah, ini juga salah satu yang ini ya, yang di apa bingungkan sama teman-teman, yaitu warna. Jadi warna bisa merubah nuansa. Ini aku selalu bawakan. Kenapa? Kadang-kadang suka banyak yang nanyain juga. Makanya aku masukin juga. Ada yang namanya color ratio, teman-teman. Jadi ini 60 30 10. Teman-teman ketik aja di Google. Jadi ini bukan buat-buatan aku. Jadi teman-teman bisa ketik di Google kayak teman-teman ketik color rule gitu ya, aturan warna 60 30 10. Ini komposisinya gitu. Nah, pengaplikasiannya gimana? Nah, ini contohnya pengaplikasian kepada ruangan, pengaplikasikan kepada web gitu ya. Outfit juga bisa. Jadi nggak hanya sekedar desain poster, teman-teman. Si color rule-nya itu bisa untuk berbagai macam fungsi gitu ya, baik si dekorasi ruangan, terus kemudian website juga bisa. Nah, ini ada psikologinya dan aku sering banget jelasin ini. Aku suka banget. Jadi, kenapa sih kok Apple itu kelihatannya mahal? Ternyata kita lihat fungsi dari light gray itu adalah rich ya atau kaya dan kemudian kelihatan jadi logical ya, trust, orang dipercaya kan. Dan terus kemudian kenapa kok warna merah itu biasa dipakai untuk promosi-promosi makanan gitu ya, karena untuk menggugah selera. Oh, ternyata di sini ada ya refine ya, tasty ya, terus kemudian ada expensive ya, rich juga ada kesannya, looks dan lain-lain gitu. Nah, contohnya seperti ini ya, Apple kenapa semuanya itu light gray gitu ya, dan warna-warna lain. Aku izin minum dulu sebentar ya teman-teman. Oke, nah ini warna lainnya di sini. Kenapa kok di acara-acara resmi biasanya pakai tirainya warnanya merah gitu ya. Terus kemudian peresmiannya tuh talinya juga warna merah gitu kan. Karpetnya merah. Ini sering banget aku contohin. Kenapa? Karena tujuannya biar teman-teman nangkep gitu. Ternyata di kehidupan kita sehari-hari itu ternyata menerapkan konsep ini gitu ya. Bukan bukan hanya untuk desain gitu. Nah, ini ya, aplikasi, coba aku ajak teman-teman ya di sini ya, ajak teman-teman bertanya gitu. Coba sebutin teman-teman aplikasi di handphone teman-teman yang logonya warnanya hijau. Coba yang teman-teman ingat aja deh. Logonya warnanya hijau, aplikasi di handphone teman-teman ya. Tokopedia, WA, Grab. Lo cepet banget ini ngetiknya. Partai, jangan partai-partai. Tolong dong jangan di pinggir-pinggir jurang ya di sini ya. Ya, apa? Webtoon. Oke, keren ya. Line, WhatsApp. Ada lagi. Ada lagi Traveloka. Traveloka warnanya biru dong. Ijo, ini yang ijo. Spotify, Gojek, Spotify, WhatsApp. Wih, banyak banget ya. Spreadsheet loh, luar biasa. Di handphonenya ada spreadsheet. Pasti sering kerjain tugas nih. Ya, ada. Oke. Astagfirullahaladzim Maulana. Maulana, tobat Maulana ya. Astagfirullahaladzim Maulana. Ini orang tua kamu nonton Maulana. Nggak bercanda ya Maulana ya. Oke, lanjut ya. Oke, nah lu banyak banget Duolingo. Iya bener banget. Jadi, eh, kenapa warna hijau banyak banget digunakan di aplikasi? Bahkan kalau di handphone-handphone tertentu, kontak aja, telepon aja itu warnanya hijau ya. Terus kemudian kontak teleponnya itu warnanya hijau. Orang ada panggilan masuk warnanya hijau. Kenapa teman-teman? Karena hijau itu selain maknanya kesehatan, segar gitu ya, terus kemudian alam,
ada juga kesannya menyambungkan teman-teman, menghubungkan. Jadi ketika teman-teman buka WhatsApp itu kan menghubungkan penerima pesan, pengirim pesan gitu ya. Gojek, abang Gojeknya sama penumpangnya gitu. Nabi suka warna hijau bang, bener banget. Itu juga salah satunya, gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kesan seperti itu, nah boleh banget diterapkan ke dalam presentasi teman-teman. Jadi warna-warna ini bisa tuh diterapkan ke poster teman-teman, outfit, ya presentasi, ya tugas dan lain-lain itu bisa. Untuk memberikan apa kesan teman-teman, penyampaian kesan agar apa orang berasa. Nah di sini ada teori warna, ini sedikit teman-teman ya, gitu ya. Nah, iya bercanda Maulana. Iya nggak apa-apa, aman. Nah, terus di sini ada skema warna. Ini sedikit belajar aja nggak apa-apa teman-teman. Yang penting teman-teman tahu kenapa penyebabnya itu kok kombinasi warnanya bisa kelihatan enak. Nah, di sini ada namanya roda warna. Kalau komplementer itu dia berseberangan, terus kemudian ada juga yang analog itu dia bersampingan. Jadi dari roda warna itu dia sampingan warnanya. Dan kalau misalkan triadik ini itu warnanya membentuk segitiga. Jadi dia berjauhan tapi tetap enak dilihatnya, teman-teman. Nah, itu sih warna triadik. Aku juga suka menggunakan warna triadik karena kayak memberikan kesan ceria. Tapi ini sebenarnya tinggal digeser-geser aja. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, kayak aduh itu kayaknya susah banget ya untuk kayak gini. Nah, ini teman-teman bisa pakai yang Canva Colors. Nah, di sini ya. Di sini enak banget pakai Canva Colors. Ya, bener pakai Canva Colors. Nah, aku di materi juga udah aku sematin nih, mungkin teman-teman ada yang baru tahu atau belum tahu. Nah, di Canva Colors itu banyak fungsinya, teman-teman. Di sini ada yang di sini kita bisa cari color palette. Jadi dari sebuah foto nanti kita bisa dapat color palette-nya dari 4 warna utamanya gitu ya. Terus nah, terus kemudian ada color palette idea, ada juga color wheel yang tadi aku jelasin dan juga ada color meaning, fungsi-fungsi atau maksud dari warnanya. Nah, di kali ini coba kita bahas dulu yang color palette idea. Nah, ini color palette idea-nya kita klik. Nah, terus kemudian color palette ID-nya kita klik, kita bisa pilih berbagai macam warna yang sesuai dengan kebutuhan kita nih, teman-teman. Nah, yang contohnya ini ya, contohnya misalnya aku ambil warna hijau ini nih. Aku suka nih. Nah, kalau di handphone, teman-teman bisa tinggal di screenshot aja. Kalau handphone, atau yang ini nih, kayaknya bagus nih, warnanya agak segar. Kalau di handphone, teman-teman bisa screenshot, tapi kalau misalkan di laptop, teman-teman bisa ambil snipping tools. Nah, snipping tools itu ada di mana? Di sini aku coba share screen-nya versi si ini ya, tampilan screen. Nah, ini ya, tampilan screen dulu ya. Nah, sini snipping tools tuh adanya di sini, teman-teman. Nah, di sini. Dia yang bentuknya seperti garpu. Nah, ini coba tadi aku habis screenshot. Garpu apa? Gunting. Nah, ini kita bisa nge-crop. Buat teman-teman yang belum tahu, ini bisa nge-crop kayak gini, teman-teman. Nge-crop area. Jadi nggak perlu print screen yang satu halaman, tapi kita bisa nge-crop segini. Nah, kalau udah tercrop dia kayak gini jadinya. Kayak udah dapet, tinggal kita salin. Tuh, ya. Aku ulang lagi ya, teman-teman ya. Di sini, di Snipping Tools, tinggal buka Snipping Tools-nya. Nah, kita tinggal klik New. Klik New, kalau gambarnya menjadi agak gelap gini, artinya kursornya udah siap untuk mengambil nih ya. Nah, menggunting bagian tertentu. Nah, misalkan aku ambil yang ini. Diklik kiri, ya, klik kiri, terus di sini lepas. Nah, kalau di handphone tadi tinggal di screenshot, di crop aja ya, udah ya, simple kalau yang di handphone. Gitu teman-teman. Ya, kita balik lagi ke versi ini. Nah, kalau sudah teman-teman, teman-teman bisa kembali lagi ke desainnya teman-teman. Nah, contohnya misalkan yang ini ya. Nah, teman-teman tinggal, karena tadi udah disalin, ini tinggal di Ctrl V aja atau ditempel. Tempel caranya gimana? Klik titik 3, tempel. Kalau di handphone gitu ya. Atau di upload ya. Nah, di upload ke sini udah masuk otomatis. Nah, teman-teman di sini tinggal klik, ini aku juga suka tekniknya itu klik titik 3 terus terapkan warna ke halaman. Nah, otomatis langsung berubah secara langsung dalam hitungan detik. Ya. Kalau kurang suka, ulang lagi teman-teman. Titik 3 terapkan warna ke halaman. Nah, dia berubah lagi. Terapkan warna ke halaman. Nah, gitu. Jadi dia akan mix
muter-muter terus di dalam color palette ini. Kalau dirasa kurang pas, nanti teman-teman bisa cari lagi di Canva Colors sini ya. Kita cari lagi misalnya, ini contoh lagi aja ya. Kita ambil lagi. Itu backgroundnya nggak berubah Kak. Iya benar, backgroundnya nggak berubah kan soalnya foto. Background dan orangnya tidak akan berubah ya pakaiannya juga karena dia berupa bentuknya foto. Yang berubah adalah teks dan juga si ini elemennya gitu ya. Nah, contohnya kita ubah lagi misalkan aduh kurang suka sama warnanya ya ganti deh misalkan yang ini contohnya ya. Sama klik titik tiga, terus kemudian terapkan warna ke halaman. Nah, ini berubah lagi. Terapkan warna ke halaman. Nah, ini kan karena elemennya cuma sedikit ya, enak. Kalau misalkan teman-teman bikinnya infografis ya, elemennya banyak, waduh, ganti-ganti satu-satu, udah pegel sendiri ya. Ini tim PDD ya. Nah, contohnya gitu. Sip, kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga yang ini udah ngebantu juga teman-teman buat proses desain teman-teman. Oke, nah kita ke selanjutnya nih ke teknik untuk bikin desain promosi produk. Gas apa enggak nih teman-teman? Keren-keren. Makasih banyak ya. Keren sehat, sehat-sehat yang buat Canva. Miss Melanie tahu gak teman-teman? Miss Melanie itu jadi perempuan terkaya di Australia bermodalkan Canva teman-teman. Ya, dia yang foundernya Canva, ya, CEO-nya Canva, jadi perempuan terkaya di Australia, luar biasa. Gas nggak nih sekarang promo produk nih kan kalau tadi promonya masih buat acara event ya atau untuk memperkenalkan ini bisa juga ya memperkenalkan member gitu ya memperkenalkan panitia atau divisi gitu ya bisa nih pakai teknik kayak gini gas ya buat desain produk ya oke nah desain produk teman-teman ya nah nyalain P oke ini lanjutin nah kalau buat desain produk teman-teman, yang pertama kalau teman-teman tadi ingat kan ya, pertama kalau desain poster itu latarnya dulu, kan katanya gitu ya. Tadi aku bilang. Nah, kalau desain produk, yang pertama teman-teman pilih sama latarnya juga. Tapi latarnya teman-teman bisa manfaatin latar yang ada di Canva. Pilihnya apa Mas? Ketik aja podium. Ini udah basic banget teman-teman. Ini UMKM yang biasa aku bantu ya, yang biasa aku maintain juga. Itu aku udah kasih tahu hacksnya. Itu udah paling pertama. Pokoknya langsung ambil podium, buka foto, cari gitu ya. Di sini banyak banget layout-layout ala-ala foto studio ya dan versi gratis gitu. Nah ini yang versi-versi digital gitu juga ada ya tergantung produknya gitu teman-teman. Nah, ini banyak yang versi gratis, teman-teman tinggal pilih aja yang versi gratis menurut teman-teman. Nah, ya, menurut selera teman-teman. Contohnya misalkan aku ambil yang ini nih, kayaknya looks-nya bagus. Seperti biasa, titik tiga, terapkan gambar sebagai latar belakang. Nah, gitu ya. Jadi seperti biasa harus kayak gitu, biar apa nempel sama kanvas. Kalau nggak kita gituin, teman-teman, kita cuma tarik-tarik doang. Nah, ini nggak nempel, teman-teman. Ya, akhirnya begitu didesain, ya kanan kiri, ya. Kalau digembok, aduh, agak repot lagi ya, mau buka, buka gemboknya dulu, itu repot banget. Jadi, saran aku, teman-teman, bisa ke sini. Salah-salah. Nah, ini. Oke. Nah, ini aku clean dulu. Oke, sip. Udah. Nah, kita lanjut lagi. Nah, si gambarnya tadi klik titik tiga, ya, terus kemudian ke terapkan gambar sebagai halaman. Nah, ini ya udah jadi ya. Latarnya udah jadi, udah gampang banget nih. Udah tinggal produknya aja, ya. Tadi produknya ke teman-teman misalkan jual produknya apa ya skincare contohnya misalkan skincare apa ya skincare skintific lah ya contohnya aja skintific. Nah, teman-teman cari produknya di Skintific, misalkan teman-teman jadi reseller kah, ya atau affiliate gitu. Nah, teman-teman tinggal ambil produknya, misalkan aku ambil yang ini ya, contohnya aja. Nah, ini, oh enak juga kalau yang udah latarnya warna putih nih. Nah, kita ambil copy. Nah, gitu. Di copy, terus masuk lagi ke desainnya yang tadi, ya terus kemudian paste. Nah, gitu. Jadi kalau di laptop nggak harus diunduh ya teman-teman ya, di copy paste langsung masuk sini paste. Nah, tadi kalau hapus latar belakang tadi di pixeler ya, di pixeler sini ya.
Tadi mungkin ada juga yang baru masuk. Nah ini ya webnya. Kenapa nggak remove.bg? Hasilnya teman-teman, hasilnya ngeblur, sayang banget. Kalau gambar produknya udah bagus terus kita hapus di sana, hasilnya ngeblur. Pakai Remini atau sebagainya juga bisa, nggak apa-apa. Ini kalau aku nyaranin yang bentuknya web aja. Nah ini dihapus kayak biasa, udah deh. Kita hapus kayak gini sih produknya. Nah, diseimbangkan ya teman-teman ya. Ini biasanya kalau pas praktek teman-teman yang lain itu kadang-kadang suka ininya gede banget gitu ya produknya atau jadinya kecil banget. Jadi diseimbangkan aja, balance. Dan nggak mesti teman-teman berdiri kayak gini ya, bisa agak melayang ya. Nah, kayak gini. Kayak levitasi. Nah, gini. Jadi agak melayang sedikit. Terus kemudian di sini kita kasih bayangan seperti biasa ya. Jadi bayangannya bukan ngambil dari si produknya, tapi bayangannya kita ambil dari si grafis, si shadow. Kenapa? Karena kalau ngambil bayangan dari si produknya, dia nempel teman-teman biasanya. Jadi kita ngambilnya dari sini aja, dari elemen. Jadi pakai bayangan siap pakai aja di sini. Ingat taruhnya dipasin ya. Dan jadi ngedesain juga kita harus pakai perspektif juga teman-teman, perspektif biasanya. Jadi, oh biasanya ini kalau misalkan orang ngedesain atau bayangan ini jatuh, setebal apa ya? Gitu ya. Kalau produknya seperti ini kan berarti bayangannya nggak usah terlalu keras ya. Nah, jadi seperti ini udah cukup gitu. Jadi kita harus ada bayangan seperti itu juga teman-teman. Nah, sudah kalau seperti ini udah deh tinggal teman-teman kasih lagi nuansa-nuansa yang lain. Kalau ada bayangan berarti jangan lupa ada cahaya. Ini sih permainan. Kalau menurut aku ini basic banget teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa taruh basic-basic ini, sisanya teman-teman tinggal explore lagi. Gitu. Ya, cahaya gini ya. Cahayanya mau di samping sini ya, mau di belakangnya atau mau di atas juga boleh, bebas sesuai dengan opsi teman-teman. Ya, mau kayak gini, tapi teman-teman mungkin kecilin dan sedikit pudar, jadi biar nggak ngeganggu, jadi noise dari si produknya, gitu juga bisa, gitu ya. Nah, gini bisa jadi cuman kesan ya cahaya-cahaya produk aja ya. Produk kayak gini itu juga bisa atau dari atas tadi itu juga bisa. Biar produknya kelihatan looks-nya lebih mahal gitu teman-teman. Terus abis itu ya udah teman-teman bisa tambahin daun gitu ya, tetesan air dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Daun ini setahu aku, nah ini di foto itu banyak yang gratis teman-teman. Dedaunan ini banyak yang gratis, jadi bukan alasan lagi nih kayak, aduh mas aku kanvanya yang free. Ini banyak yang gratis teman-teman tuh, lumayan banget. Jadi ya udah manfaatin aja ya, yang gratis-gratis kayak gini. Nih kita taruh daun-daun berterbangan ini ya, taruh lagi di sini ya. Nah, nah gini ya. Jadi seimbang lah gitu. Terus kemudian dikasih efek blur. Buat apa? Buat memberikan kesan dimensi. Nah ini kalau yang sering ngedesain sama yang sering dunia foto itu juga biasanya tahu nih ya, pakai teknik blurring ya, dimensi. Nah ini blurring di sini teman-teman. Blur ya, blurnya seluruh gambar ya, langsung aja misalkan semana ya, ya segini 45 deh. 45 tak. Nah, nanti yang di sana juga 45 juga sana. 45. Oke. Nah, ini nggak bisa diblok ya. Oke. Nah, 45 lumayan lah. Nah, segini yang di sini juga sama. Klik edit, pilih buram atau blur, ganti gambarnya jadi 45 blurnya. Gitu ya. Gambarnya jadi 45. Nah, ini lumayan banget teman-teman. Hasil efek dari blurnya itu lumayan banget ngebentuknya. Gitu. Sip. Nah, coba sampai di sini absen-absen dulu nih. Kira-kira uh, mantep apa enggak nih teman-teman? Boleh dong ketik mantap gitu ya. Atau daging juga boleh tuh. Gitu. Coba aku mulai di kolom chat. Oh, coba lihat lagi. Mantap, mantap, mantap. Daging banget, luar biasa. Nggak rugi ya teman-teman ya. Nggak rugi ya ikutan bareng LDK Syahid, UIN Jakarta dan bareng aku di pagi akhir pekan ini ya. Teman-teman kelas-kelas Wagyu A5. Iya, semoga bisa ngebantu teman-teman sih gitu ya. Ada lagi daging banget loh. To the bone.
Daging to the bone ya. Lumayan banget ini tinggal ganti-ganti. Nah, teknik-teknik kayak gini udah langsung teman-teman terapin, upload ke Instagram teman-teman. Nah, masukin ke portofolio, terus abis itu teman-teman mulai tawarin, DM-DM-in ke teman-teman UMKM gitu. Ya. Oh iya, buat teman-teman yang perlu mungkin, ini nggak apa-apa sedikit intermezzo ya. Boleh nggak? Aku mau share template portofolio, teman-teman mau apa nggak? Kalau mau boleh mau, kalau nggak boleh ketik skip aja. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang butuh portofolio buat ngebuka jasanya. Kalau mau ketik mau, kalau enggak mas skip aja gitu ya. Boleh ketik mau. Oh, mau banyak banget. Oke, siap-siap aku cariin dulu. Di sini aku ada template portofolio, teman-teman bisa pakai juga gitu. Karena ya aku tahu aku kan aku pernah jadi mahasiswa dan sering jadi mahasiswa. Aku tahu banget ya porto apa cari penghasilan tambahan buat jajan ya atau bayar rokat itu lumayan banget. Ya, nah ini nih sebentar aku cariin. Mau. Wih, luar biasa banyak banget ya. Nah, ini aku tambahin. Nah, ini dia. Ini template portofolio yang bisa teman-teman ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Di sini. Nah, ini pengenalan teman-teman juga kenalin diri teman-teman ya. Jangan terlalu panjang kenalinnya ya. Cukup yang singkat-singkat aja. Nah, ini aku kasih tahu semuanya ya. Project portofolio, terus ini masukin semuanya bisa teman-teman ubah. Eh, dan warnanya juga semua bisa teman-teman ubah ya. Ini cuman susunan saja ya. Susunan aja biar setidaknya teman-teman terbantu. Tahukan template, terus nah ini salin. Nah, ini simpan dulu di grup WhatsApp atau di notes atau di aku biasanya kirim WhatsApp ke diri aku sendiri ya. Ke diri aku sendiri kan kita simpan dulu kontak kita terus kirim ke WhatsApp ke diri sendiri. Nah, ini teman-teman bisa pakai ya. Gitu. Silakan dibagiin ke teman-teman lainnya yang ngebutuhin. Gitu. Ini lumayan juga ada beberapa halaman. Nah, ini teman-teman tinggal isi dan teman-teman tinggal susun lagi si portofolionya tadi. Gitu ya. Sip. Waktunya kita masih ada nggak, Mas ya? Ya, takut kelewatan aku. Sampai 5 menit lagi sih, Mas. 5 menit lagi. Waduh, Boleh, lima Mas menit ya. lagi ya. Coba aku lihat dulu yang penting deh. Ini kalau decknya nanti aku bagiin, ingat ya, aku bagiin decknya buat yang share ke IG story ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lagi nih. Ini banyak banget sih sebenarnya ya. Mana lagi ya yang penting nih? Yang penting kayaknya, oh desain website aja deh, desain website nih. Ini pasti penting juga nih buat teman-teman. Ya, jadi oke, yang ini udah ya, ini udah cukup clear. Jadi teman-teman, kenapa menurut aku desain website penting juga buat teman-teman? Tadi selain teman-teman nanti bisa buka jasa desain produk, teman-teman juga bisa buka jasa desain landing page, teman-teman ya, gitu. Atau juga bisa bikin landing page untuk portofolio teman-teman. Jadi portofolionya nggak hanya sekedar PDF, tapi juga berbentuk landing page. Nah, teman-teman bisa ambil di situs web ini, teman-teman bisa klik situs web. Nah, lalu di sini teman-teman bisa eh, ambil template dari sini, dari si situs web ini. Nah, di sini teman-teman ambil situs webnya itu bebas ya, teman-teman. Mau mau yang kayak gimana itu bebas nih. Nah, di sini banyak banget pilihannya tuh. Ya, ini aku pinggirin dulu sebentar. Oh, maaf tadi kepencet ini. Nah, misalkan di sini aku nah ini aku pilih yang ini ya. Terus misalkan aku tambahin yang ini. Nah, ini contohnya ya buat bikin portofolio sih ini. Ya, lebih ke portofolio. Ini halaman 2-nya. Udah enak banget ya. Ada halaman kedua, halaman ketiga. Nah, ini. Nah, kayak gini-gini ya. Nah, ini aku singkat aja teman-teman karena waktunya sebentar. Jadi kalau di sini landing page mirip PPT tapi dia nyambung terus teman-teman, nggak kayak PPT yang patah-patah gitu. Nah, kemudian ini kita bisa pasangkan kalau landing page itu kalau kita klik di satu kata itu bisa diarahkan kemana. Nah, ini juga boleh nih. Misalkan di sini nih kita klik ya. Ini misalkan Instagram aku ya. Aku ketik misalkan Instagram @syamasfitria. Nah, contohnya gitu ya. Nah, mau dong diklik ke sini terus ke Instagram, Mas. Nah, kita tinggal klik titik tiga, lalu pilih tautan. Jadi konsepnya sama kayak hyperlink, teman-teman. Tapi ini nanti dipublikasi dalam bentuk website. Ya, tautan. Nah, di sini kita bisa masuk URL-nya. Nah, di sini aku buka Instagram dulu ya. Instagram. Nah, ini aku buka dulu Instagramnya. Nah, ads ini contoh.
Nah, ini punyaku. Nah, ini teman-teman tinggal di copy. Nah, ini tinggal di copy. Nah, teman-teman nanti URL. Oh iya, ini buat teman-teman yang belum follow boleh ya, follow dulu nih. Sambil promosi sedikit nggak apa-apa ya. Nih, biar nggak ketinggalan. Atau kalau nanti setelah ini mau nanya-nanya via DM juga boleh banget ya. Nah, kita masukin di sini, kita Ctrl V, terus enter. Nah, kalau ada biru-biru gini, artinya tautannya sudah aktif teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengkliknya. Dan Mas ini kok ada underline-nya ya, ada garis bawahnya. Teman-teman tinggal klik aja. Nah, udah nggak ada underline-nya. Sama kalau mau dikasih efek eh, kayak gini, bukan. Efek kayak gini. Nah, biar kelihatan ini bisa diklik loh, ini button loh gitu ya biasanya. Nah, teman-teman bisa kasih yang efek yang ini. Ininya sebentar, teksnya aku rubah aja nih warnanya. Nah, gini. Tadi di efek, text effect, terus pilih yang latar belakang. Ya, pilih efek, terus pilih latar belakang, nah, pilih warnanya. Mau warna yang mana gitu. Oke, itu tadi udah aktif. Cara ngeceknya tinggal diklik, udah ada biru-biru aktif ya linknya. Oke. Selain ini, itu juga bisa gambar teman-teman. Selain teks, gambar juga bisa. Contohnya misalkan mau gambar ini ya. Ini gambar kakaknya aku ubah dulu deh. Ya, gambar kakaknya aku ubah. Nah, yang ini aja. Foto mas-mas yang ini contohnya. Nah, ini kita klik 2 kali buat ngelurusin. Nah, ini juga bisa sama di hyperlink teman-teman. Ya, kita tambahkan tautan. Nah, tambah tautan, terus mau diarahin kemana ini? Terserah teman-teman. Misalkan mau diarahin ke Pinterest, tinggal di copy aja udah. Copy, terus kemudian ke sini, enter. Nah, selesai. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi cukup sesimpel itu aja tekniknya. Oke, untuk menambahkan YouTube juga bisa teman-teman di sini. Jadi di website teman-teman kalau teman-teman mau nambahin YouTube juga bisa di aplikasi ya. Di apps aplikasi sini ketik aja langsung YouTube. YouTube. Nah, ini masukin langsung YouTube di sini. Nah, nanti tinggal dimasukin kira-kira ada nggak video-video karya yang pernah teman-teman buat. Nah, contohnya di sini aku ketik ya. Canva Create 2025. Nah, contohnya di sini. Nah, ini ada si ini ya, Diana Munos. Ini aku dulu belajar sama beliau, Diana Munos juga awal-awal. Udah jadi nih, gitu ya. Nanti jadi nggak perlu download-download lagi teman-teman. Ya nggak perlu download-download dulu, di-upload ke sini nggak perlu. Ini otomatis sudah bisa di play gitu ya. Nah, ini kita publikasi ya. Teman-teman bisa lihat publikasi situs web di sini. Nah, ini yang bagian penting karena kalau nggak dipublikasi orang nggak bisa akses ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman publikasi terus. Nah, ini yang penting teman-teman boleh perhatikan. Yang URL website itu tidak bisa dirubah. Jadi satu akun cuma 1 kali nanti nih, teman-teman ya. Si Canva site ini. Nah, pas kalau misalkan aku seumpama punya website sendiri, kayaknya kayak aku nih punya domain sendiri ya, syamaspitria.com, boleh nggak? Boleh, tapi asal jangan diisi. Belum diisi di WordPress, pokoknya belum pernah dipublikasi. Karena kalau sudah diisi nanti dia tarik-tarikan. Ini mau ngeluarin yang tampilan yang WordPress atau yang Canva, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau yang versi gratis udah yang kayak gini, yang syamas.mycanvasite. Udah. Nah, yang bisa diubah-ubah apa? Slash-nya. Nah, ini slash-nya misalkan aku ketik contoh 2. Nah, gitu ya. Apakah sudah pernah? Nah, nggak ada. Contoh 2. Jadi, pakai ini. Kalau teman-teman bisa diganti tugas gitu ya, atau produk, ya produk apa, label apa, gitu-gitu boleh. Kalau sudah tinggal publikasi situs web. Nah, tinggal kita publikasi situs webnya, tunggu beberapa saat, jadi nggak perlu coding-coding lagi ya, bikin landing page, buka situs web. Dan ini cukup progresif teman-teman. Maksudnya gimana? Teman-teman buka di handphone, teman-teman buka di laptop, itu juga hasilnya sama, mirip-mirip. Nah, ini aku 100%-in dulu. Nah, ini tampilan 100%-nya. Tuh, bener-bener kayak di website ya. Ini kalau ke sini, ada yang ingat teman-teman kalau ke sini diarahkan kemana? Coba dong ketik-ketik dulu sambil aku ngecek-ngecek siapa yang masih fokus ini sampai di sekarang. Kalau ngetik ke sini, ke nama, ke IG. Wow, satu. Hey, nggak ada yang mau minta satu, tiba-tiba jadi satu. IG Instagram ya, oke boleh diklik ke Instagram. Dan aku suka ini open new tab ya, jadi bukan ke sana, tapi ke open new tab.
Nah, sini. Nah, terus kemudian yang ini ke Pinterest. Diklik ke Pinterest. Nah, enak banget ya teman-teman ya. Jadi, wah ini jadi solusi mungkin buat teman-teman ya. Terus tadi di sini YouTube tinggal play. Tuh. Nah, tinggal play udah ada semuanya. Gitu. Kalau teman aku share kayak gini, terus kemudian beberapa hari berikutnya dia langsung buka jasa undangan pernikahan digital teman-teman karena udah semuanya udah ada ya udah lengkap. Mau masukin foto prewed bisa gitu ya video prewed atau misalkan undangannya berbentuk video yang sudah diunggah di YouTube juga bisa gitu jadi banyak banget fungsinya. Oke, mungkin dari aku itu aja teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dari sesi kali ini dan harapannya tadi jangan hanya di semangat di saat ini aja ya, tapi boleh banget teman-teman selanjutnya karena tadi harapan aku mungkin di 5 tahun ke depan ya, 3 tahun ke depan bahkan teman-teman bisa berkarya bareng atau mungkin bisa ngerasain manfaatnya. Dan mungkin tadi ya, nih kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh banget di Instagram aku di @syamasfitria nih di sini gitu. Dan tadi tag-tag di IG Story nanti insya Allah aku repost gitu. Terima kasih, aku kembalikan ke Kak Radia ya. Oke, luar biasa banget nih teman-teman. Penyampaian materi dari Bang Syamas ya di pagi hari ini. Kita banyak banget dapet insight baru ya terkait Canva ya. Dari mulai kita membuat desain dari awal sampai akhir untuk kegiatan. Kemudian juga ada yang tadi tuh bikin desain produk ya. Nah, sekarang masih ada sesi tanya jawab nih, Bang Syamas. Jadi teman-teman kalau teman-teman masih punya pertanyaan atau Boleh, boleh. yang tadi udah disampaikan, boleh langsung aja kita buka sesi tanya jawab. Boleh melalui kolom chat ya, atau mungkin kalau teman-teman nggak mau melewatkan eh, kesempatan buat berdiskusi langsung sama Bang Syamas, boleh langsung open mic aja ya buat nanya. Oke, silakan. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya nggak nih? Sayang banget nih kalau misalkan kesempatan buat Bener. diskusi sama Bang Syamas gak dipakai nih. Ayo teman-teman, aktif-aktif ya. Jangan malu-malu, nggak apa-apa teman-teman. Serius, nggak usah malu-malu. Di sini semua sama-sama belajar ya. Oke, udah ada beberapa nih yang resennya. Sebentar, saya cek dulu. Oke, gas nih. Tadi yang pertama dari Muhammad Nel Royan. Boleh langsung aja open mic. Silakan berdiskusi sama Bang Syamas. Baik, tes tes. Apakah suara saya kedengaran? Terdengar, sudah terdengar. Aman, aman. Aman, oke. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk bertanya ya kepada Bang Syamas dan juga terima kasih kepada MC Bang Radia yang udah memberikan kesempatan bagi saya bertanya. Dan untuk Bang Syamas sendiri, wah itu daging banget sih Bang, jujur. Dari materinya, dari awal sampai akhir itu saya mantenginnya, wah ini Bang Syamas tuh berpengalaman dan kompeten banget gitu. Jadi saya salut gitu, kagum juga. Tapi di situ waktu saya memantau materinya, melihat juga kayaknya Bang Samas itu ada yang kurang ini Bang, kayak membahas terkait tentang industrinya gitu, industri digital marketing itu. Jadi saya Hmm, kayak ada pertanyaan yang membuat saya penasaran gitu. Kan saya sudah kunjungin juga ke Instagramnya Bang Samas dan ngelihat kontennya itu, wow, Masya Allah gitu, banyak banget dan ya komentar-komentarnya dan like-like-nya juga tuh lumayan. Nah, pertanyaannya langsung aja ya. hmm, Bagaimana sih Bang Syams bisa mengelola kontennya yang Canva gitu supaya bisa kena ke audiens lokal gitu. Jadi saya masih bingung juga gitu. Saya sebenarnya ada mau ke arah ke sana ya hmm, buat hmm. kayak bikin kontennya, tapi saya masih belum tahu banget gambarannya industri kerennya itu kayak gimana. Bisa Bang Samas ceritakan gitu gimana buat kita-kita semua nih bisa terjun ke masuk industrinya yang terutama digital marketing dengan bermodal konten Canva. Itu aja sih Bang, dari ide ke Masya karya. Allah. Siap, siap, siap.
Oke, luar biasa pertanyaannya. Aku izin ini ya, izin share screen ya. Tadi panggilannya siapa, maaf? Panggilan saya Nel. Nel, Nel aja panggilnya. Oke, siap. Iya. Oke. Ada teman aku juga dipanggilnya, ada teman aku Nathanael, tapi dipanggilnya Natas. Oke, nggak apa-apa. Lanjut aja ya. Nah, ini aku sambil bukain akun aku biar apa? Biar teman-teman dapat gambaran ya. Jadi kalau misalkan aku hanya jawab, takutnya hanya sekedar teori saja. Jadi di sini aku kasih sekalian contohnya. Nah, pertama kita nggak usah jauh-jauh teman-teman ke konten. Kita pertama ke dalam si penamaan dulu, penamaan dari akunnya. Oke, di sini teman-teman, aku garis bawahi ya. Di sini, ini namanya langsung nama lengkap ya, nama lengkap di sini. Ya, nama lengkap. Terus kemudian dipisahkan dengan garis. Ya, dipisahkan dengan garis ini. Nah, yang kedua, ini nggak usah diikutin teman-teman. Yang kedua ini karena memang aku tadi ya, aku ada cukup banyak relasi dan hubungan di Korea, jadi sehingga aku pakai nama Hangul juga. Nah, kalau teman-teman bisa lengkap langsung ke yang di sini, yaitu belajar desain. Nah, kenapa ini namanya targeted keyword? Ya, teman-teman targetin keywordnya, konten teman-teman atau akun teman-teman ini bahasnya apa sih? Bahas saham, bahas hukum syariah Islam, bahas pernikahan syar'i dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman kasih di sini ya. Atau teman-teman boleh kayak kalau teman-teman belum verify, teman-teman bisa ketik aja Canva masih boleh. Aku udah verify dan ini alhamdulillah verify-nya nggak beli teman-teman ya, karena bisa segala macam. Kalau yang beli kan hanya sekedar nama lengkapnya aja. Nah, kalau verify yang langsung dari Meta itu nggak bisa teman-teman, ada trademarknya. Makanya waktu itu pas aku pengajuan centang biru, itu nama Canva-nya aku hapus. Jadi tadinya belajar desain Canva, nah Canva-nya aku hapus, udah belajar desain aja. Jadi kayak gitu aja. Jadi penamaan ya, nama teman-teman, terus kemudian keyword, targeted keyword teman-teman apa. Dan yang kedua, di sini, yang kedua, ini title teman-teman, ini title aku, dan ini kayak yang bikin orang makin percaya. Jadi Canva Verified Expert itu bukan hanya sekedar aku buat-buat, tapi kalau teman-teman cek di websitenya Canva itu ada. Dan ada juga aku sebagai perwakilan di Indonesia. Jadi kayak ini uh, bikin orang percayanya lah gitu ya. Nah, terus kemudian di keduanya, nah yang keyword keduanya nih, ini yang bisa teman-teman tirunya, yaitu gini, bantu freelancer dan desainer. Jadi rumusannya gini, bantu siapa? Nah, teman-teman itu bantu siapa sih gitu ya, dengan konten-konten teman-teman yang teman-teman share setiap hari gitu ya. Itu bantu siapa gitu, bantu siapa. Terus kemudian ngapain ya, bantu siapa, biar kenapa sih dia gitu ya. Nih kalau aku kan freelancer dan naik desainer, naik kelas gitu ya. Biar apa? Biar apa? Nah, sorry sorry, ngapainnya belum? Sorry sorry, aku ketinggalan. Ngapain ya? Buat siapa? Ngapain? Ini kalau dipotong satu itu nanti patah teman-teman dan hasilnya nggak powerful. Nah, nah rumusannya gini teman-teman. Ini maaf ya coret-coret sedikit ya, gaya-gaya dosen-dosen juga. Nah, bantu siapa? Bantu freelance dan desainer. Ya, ngapain freelance dan desainer? Ngapain dibantu? Biar apa? Biar dia naik kelas ya. Maksudnya ini biar juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Naik kelas. Biar si freelancer dan desainer ini naik kelas ya. Ngapain dia mau naik kelas? Nah, dia naik kelas itu biar apa sih? Biar dicari sama klien. Kalau kita potong satu nih ya, kita potong satu. Ya, bantu freelancer dan desainer. Nah, orang akan nanya, bantu ngapain sih? Emang mau bantu apa gitu kan? Nah, kita bantuin supaya dia naik kelas, gitu kan? Supaya naik kelas. Nah, emang ngapain naik kelas? Kan dia akan nanya, oke ngapain? Oh, di sini juga sekarang juga udah banyak kok orderan aku, misalnya gitu ya. Nah, biar dia nggak usah cari klien lagi, tapi dicari klien. Nah, contohnya kayak gitu ya teman-teman ya. Rumusannya kurang lebih kayak gini. Dan ini bisa banget teman-teman putar-putar gitu. Ini nggak pakem. Lagi-lagi nggak ada rumusan kayak matematika 1+1 jadi 2 gitu ya. Ini media sosial, semuanya geraknya dinamis banget ya. Jadi teman-teman bisa ubah sesuai dengan opsi teman-teman. Tapi setidaknya semua ini terwakili gitu. Gitu. Terus kemudian di sini apa yang teman-teman lagi bangun. Ini bagus banget teman-teman. Aku riset juga beberapa ketika ada creator yang misalkan kita nih hanya baru berdiri sendiri. Nah,
orang akan nilai, oh ini baru hanya sekedar content creator biasa. Tapi kalau kita sudah nge-develop, entah studio kreatif kah, agency kah, atau apapun itu, nah orang akan berpikir, oke, dia sudah punya tim, atau dia sudah ada bisnis yang sedang dia kembangkan, dan develop, itu juga boleh gitu. Teman-teman bisa cantumkan di sini. Atau misalkan teman-teman lagi tergabung dalam, misalkan di sini LDK Syahid, langsung aja taruh part of LDK Syahid, nggak apa-apa banget teman-teman, nggak apa-apa banget, nggak usah malu, ya justru bangga di situ teman-teman aktif gitu. Itu juga, terus kontak ini juga boleh teman-teman, artinya ketika orang tertarik sama konten-konten teman-teman atau jasa yang teman-teman berikan, dia bisa langsung kontak teman-teman, itu boleh juga dikasih kayak gini gitu ya. Jadi isinya di awal seperti itu. Terus kemudian untuk highlight lah yang berkaitan sama diri teman-teman gitu ya. Pasanglah highlight yang berkaitan sama diri teman-teman dari segi profesionalisme gitu. Kalau teman-teman lihat di sini, aku hampir jarang ya, bahkan hampir nggak ada yang nunjukin keluarga gitu tuh. Kenapa? Karena kebetulan akun ini akun yang memang untuk content creator aja, akun untuk konten lah gitu, untuk pekerjaan. Jadi nggak, karena nanti takutnya nggak related gitu kalau aku masukin soal keluarga gitu. Nah, kemudian yang 3 poin yang dipin ini adalah poin yang ngewakilin teman-teman, bukan yang masalah likes-nya besar, bukan yang masalahnya komennya banyak, enggak, tapi yang mewakili. Nah, sekarang ini Sedesign lagi buka program magang, akhirnya aku harus pin. Kenapa? Karena lagi pembukaan program magang batch 2. Agar apa? Agar orang baru masuk, siapa tahu mau ya belajar bareng, intern di desain. Nah, kita welcome gitu. Makanya kita pin. Yang kedua, aku juga ngasih tahu di sini bahwa di sini aku bukan desainer yang hanya buka jasa desain logo, desain poster, tapi aku lebih ke ngajarin gitu, ke manusianya. Karena kalau misalkan aku buka jasa desain, akhirnya dia ketergantungan. Tapi kalau misalkan aku ngajarin, maka aku bisa nge-level up dia, mengevolusikan mereka gitu ya, timnya, ya brandnya, hingga menjadi naik kelas tadi gitu. Dan kemudian ini diundang dikasih solusi buat apa? Provennya lagi makin terpercaya nih. Oh, ini diundang kasih solusi, nggak sembarangan orang ya. Orang kaya aja belum tentu bisa diundang, misalkan contohnya gitu teman-teman, gitu ya. Nah, contohnya gitu. Terus kemudian kalau konten-konten ini konten yang tren, ini juga, dan ini dia satu lagi, nggak selamanya semua konten yang teman-teman upload itu harus booming, nggak apa-apa. Ini aku upload tren Ghibli cuma 76 gitu ya, tapi giliran uploadnya tentang Canva ya bisa naik gitu ya, ini tentang ChatGPT bisa naik gitu ya. Jadi nggak harus kayak aduh aku upload kayak gini sepi, nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa banget. Ini bisa naik turun gitu, itu nggak apa-apa banget. Yang penting kita konsisten ya, bisa kita konsisten. Nah, dan terus ditambah lagi, coba dikombinasikan antara Reels dan juga carousel. Terus kombinasikan itu. Reels juga, carousel juga, Reels juga, carousel juga. Kenapa? Karena kayak gini, teman-teman, yang aku pelajari, kalau Reels itu lebih banyak menjangkau non-followers, kalau carousel itu memaintain followers gitu. Artinya apa? Biar followers kita nggak banyak yang unfollow, kita bisa pakai carousel, tapi biar banyak juga audiens-audiens baru yang datang ke profil kita atau ke akun kita, itu juga pakai Reels gitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan ya. Ini nanti jadi webinar konten kreator soalnya. Ya, mungkin itu sih sekilasnya. Semoga dapat gambaran. Baik, terima kasih Bang Samas. Itu luar biasa banget. Saya cukup puas buat jawabannya. Siap-siap, makasih. Ya, bagaimana sudah aman banget ya pertanyaan dari Muhammad Nail sudah sangat terjawab, mungkin sangat sangat mungkin melebihi juga ya dari Bang Syama sendiri. Mungkin kita lanjut ya ke penanya berikutnya yang udah resen juga. Di sini ada Nabila Ramadhani. Boleh dari Nabila Ramadhani dipersilakan untuk open mic. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nabila. Eh, jadi mungkin langsung aja ya. Eh, aku mau bertanya, eh, kadang-kala kan kalau misalkan kita buat poster, selain warna, font, dan tema, itu kan salah satu bagian yang penting banget ya. Dan juga ada yang gak kalah penting yaitu elemen. Tapi Benar-benar. kadangkala kita nih susah banget cari elemen yang kita inginkan gitu. Nah, untuk mendukung hasil desain yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, adakah aplikasi untuk
membantu ataupun aplikasi yang rekomendasi untuk bantu cari elemen selain di Canva ataupun Pinterest gitu. Apakah cukup jelas? Untuk mencari inspirasi desainnya atau elemen untuk desainnya. Ya, keduanya itu, Kak. Oke, jadi kalau untuk elemen dulu mungkin ya tadi yang aku tangkap. Jadi kalau elemen itu teman-teman bisa dari si Canva. Nah, ini kan contohnya yang di sini deh, nggak apa-apa ya. Kita taruh di sini aja. Oh iya, ini tadi website. Kalau teman-teman mau edit, edit dulu ya. Klik edit dulu. Nanti dipublikasi lagi. Gitu. Nah, contohnya kita mau mau cari nih, ini elemennya sebenarnya elemen apa sih gitu ya? Karena kita kan dari template tadi ya, udah ada aja langsung. Tapi kalau kita misalkan suatu saat pengen pakai lagi, itu gimana sih? Teman-teman bisa klik titik tiga, ya, teman-teman bisa klik titik tiga, terus scroll ke bawah, klik info, ya, klik elemennya, titik tiga, scroll ke bawah, klik info. Nah, dari klik info ini udah masuk tuh datanya dia semua. Ada namanya ya, ada pembuatnya, ada keywordnya. Nah, kalau teman-teman nggak mau ribet, langsung aja klik ini. Tampilkan yang serupa. Nah, diklik dia akan tampilin yang serupa. Tuh, ya nggak ada mahkota lagi gratis. Ya kan? Oh iya, tadi kan ini template emang template gratis ya. Jadi mayoritas, jadi pasti gratis semua elemennya. Karena kalau ada satu elemen pro aja, itu pasti langsung jadi template pro. Nah, ini kan ya kayak gitu. Atau tadi kalau teman-teman lihat dari sini juga sama. Titik tiga ya. Terus teman-teman bisa tampilkan yang serupa. Syukur-syukur si elemen itu, si kontributornya masukin secara bundling, secara collection. Dia akan ada kayak gini teman-teman. Lihat koleksi. Ya, kalau lihat koleksi lebih enak lagi. Langsung satu tema dan muncul kode-kode rahasia ini yang mungkin teman-teman sering lihat di Pinterest atau di konten-konten yang bahas Canva ya. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya kode collection, teman. Nah, ini keren banget, ala-ala streetwear gitu ya, teman-teman ya. Ini bagus juga ya. Oke. Nah, kalau teman-teman ngerasa, wah ini bagus mas, gitu ya bagus. Tapi kayaknya sekarang aku belum butuh. Ya udah, klik titik tiga, bintangin. Tek. Ya. Nanti dia akan masuk di folder bintangin yang suatu saat teman-teman butuh, teman-teman tinggal buka. Ini aku bintangin semua. Nah, kalau bintanginnya hilang, tinggal di scroll aja ke sini. Nanti ada bintang. Ini maaf, ini aplikasinya aku buka banyak banget. Nah, ini ada bintangnya. Nah, ini adalah elemen-elemen yang aku bintangin gratis supaya kalau lagi butuh aku bisa tinggal klik-klik aja ya, nggak perlu scroll lagi. Khawatir juga aku lupa tadi kayak tadi pakai keyword apa ya. Tadi nemu di template mana ya, kan kadang-kadang kita gitu ya. Jadi aku bintang-bintangin aja yang keren-keren kayak gini. Seperti itu, Kak, semoga menjawab ya. Masya Allah. Bagaimana? Sudah aman ya? Sudah terjawab pertanyaannya. Baik, mungkin teman-teman nih waktunya udah mepet banget nih buat sesi tanya jawab ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir aja ya. Kita ambil dari kolom chat Zoom. Di sini kan karena mungkin ada banyak banget pertanyaan, ada sekitar berapa nih? 6 atau 5 ya. Di sini biar fair gitu ya. Pertanyaan mana yang terakhir mau ditanyakan, saya kasih waktu 1 menit dah boleh buat teman-teman. Menurut teman-teman yang mana nih pertanyaan yang cocok nih buat menjadikan pertanyaan terakhir gitu. Boleh dikasih reaction aja di pertanyaan yang menurut teman-teman paling cocok nih buat pertanyaan terakhir. 1 menit ya dari sekarang. 57, 57 setengah lah. Wah, oke nih. Kayaknya udah kelihatan banget pertanyaan yang paling banyak ya di teman-teman, mungkin sama-sama punya pemikiran yang sama gitu ya pertanyaannya. Oke, saya izin bacakan ya, Bang Syamas. Di sini pertanyaan dari Najwa Sor. Kak, izin bertanya, Kak, menurut Kakak apa yang harus dipersiapkan kalau untuk orang yang baru banget terjun ke editing? Jujur banget nih dari si Najwa baru banget dan lagi terjun ke digital marketing. Hmm. Bingung harus mulai dari mana gitu. Mungkin boleh, Oke. Bang Syamas. Pertama mulai dari
sekarang udah pasti bikin akun media sosialnya karena untuk membuka banyak peluang tadi ya. Nanti kalau tadi agak ketinggalan nggak apa-apa, lihat lagi eh, waktu pertanyaan Neil ya tadi ya. Neil nanyain, nah itu kan aku udah cukup jelasin. Semoga ngebantu teman-teman juga. Itu bisa diterapin nggak hanya ngebahas Canva ya. Teman-teman buka jasa desain, teman-teman freelance atau bangun usaha itu juga rumusannya kurang lebih sama. Dan kemudian kedua, teman-teman jangan lupa juga untuk mulai masuk dalam komunitas-komunitas yang teman-teman dalami. Contohnya misalkan teman-teman lah komunitas-komunitas UMKM se-daerah teman-teman ya. Misalkan kayak aku sekota Bekasi, ya, se-Jawa Barat misalkan kalau aku. Di situ kita dapat teman-teman sefrekuensi. Ya, kedua, jadi selain kita buka media sosial, terus berelasi ya di komunitas, terus kemudian yang ketiga teman-teman fokuslah terhadap bikin konten. Jadi jangan lihat likes dulu, jangan lihat followers dulu. Yang teman-teman ingat hari ini aku udah upload berapa kali ya itu. Ya, Mas, aku pernah dengar kayaknya upload sehari sekali. Itu dulu teman-teman. Sekarang itu persaingan udah ketat banget. Kalau bisa, saran dari aku, upload sekarang sehari lebih dari satu kali. Ya, aduh Mas, itu konten apa aja ya? Boleh teman-teman mulai dari konten teman-teman before after kayak teman-teman nge-recreate poster dari yang sebelumnya jadi sesudahnya itu juga bisa. Eh, terus kemudian konten POV itu juga bisa, terus kemudian konten hanya sekedar ketikan itu juga bisa. Jadi semua hal itu sebenarnya bisa jadi konten teman-teman. Gitu. Jadi mulailah bikin akun, berkomunitas dan juga mulai bikin konten dari sekarang. Paling itu sih. Dan pahami teman-teman, pahami dari diri teman-teman, kenapa teman-teman berniat untuk bikin konten itu. Jadi ya kita realistis pasti kita pengen penghasilan tambahan atau bisa mendapatkan income ya. Tapi lebih dari itu teman-teman, harus ada apa? Kalau aku kan tadi why-nya adalah aku melihat orang tuaku sendiri ngebantu orang lain dan dalam tanda kutip bisa merubah nasibnya dengan pengetahuan yang kita diamanahkan oleh kita ya gitu. Nah, why teman-teman apa nih? Kira-kira dengan produk teman-teman bisa menyelesaikan solusi siapa dan kemudian akan terbantu biar dia jadi apa kan seperti itu ya yang ada di rumusan bio kita. Nah, itu yang harus teman-teman terus pegang teguh gitu. Oke, luar biasa banget jawabannya Bang Syamas. Terima kasih banyak. Oke, teman-teman semua, mungkin cukup sekian ya sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Banyak banget nih insight hal-hal baru, terutama tentang Canva, tentang media sosial yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan ya bisa kita praktekkan nih nanti ke depannya. Oke, Amin. selanjutnya sebagai bentuk apresiasi, kami ingin menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada Bang Syamas yang telah berkenan hadir dan berbagi ilmu pada pagi hari ini. Kepada operator mungkin dipersilakan untuk menampilkan sertifikat. Ya, oke boleh. Mungkin boleh di screenshot ya, operator. Satu, dua, tiga. Sekali lagi satu, dua, tiga. Oke, sudah. Ya, sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Syamas atas segala ilmu dan materi yang mungkin udah apa ya didapatkan selama perjalanan Bang Syamas menjadi seorang Canva expert gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga menjadi amal jariah buat Bang Syamas dan kedepannya bisa bermanfaat bagi kita yang mendapatkan materi pada pagi hari ini. Amin. Amin. Oke, oke teman-teman, mungkin kita lanjut aja ya ke sesi selanjutnya untuk menyegarkan makin segar lagi nih. Tadi kita udah dengerin materi, udah ngelewatin diskusi segala macam. Di sini ada sesi kuis nih, di mana teman-teman mungkin bisa ngetes dari apa yang udah teman-teman dapetin dari materi-materi tersebut. Mungkin boleh langsung aja ya kita masuk ke sesi ice breaking. Nanti teman-teman akan bermain kuis nih. Teman-teman yang punya jiwa kompetitif, wah tadi udah ngedengerin materi ini. Ayolah kita ngetes lah. Mana nih? Gue lebih